Bayangin, 12 tahun terjebak di menara penuh monster, dipaksa nyelesain tutorial berulang-ulang sampai jadi yang terkuat. Begitu keluar, dunia langsung gempar dengan kekuatannya. Kalau kalian penasaran sama aksinya, langsung aja kita mulai ceritanya. Suatu hari, monster mulai bermunculan di seluruh dunia, membawa kehancuran dan kepanikan. Bersamaan dengan itu, sebuah bangunan misterius muncul, menara tutorial. Untuk pertama kalinya, manusia harus berhadapan dengan bangunan ini. Tanpa pandang bulu, menara ini menarik orang-orang dari seluruh dunia ke dalamnya, memaksa mereka menghadapi ujian-ujian kejam. Usia, kondisi fisik, atau latar belakang tidak menjadi pertimbangan. Tingkat keberhasilan untuk keluar dari menara hanya 20%, dan mereka yang berhasil disebut sebagai hunter, manusia yang kini memiliki kemampuan luar biasa dan menjadi harapan baru umat manusia. Selama 12 tahun, menara tutorial tetap menjadi misteri. Namun, ketika menara akhirnya berhasil ditaklukkan untuk pertama kalinya, dunia berubah. Para hunter menjadi simbol kekuatan dan idola baru masyarakat, reputasi dan kekayaan mereka setara dengan selebriti. Negara-negara pun mulai memperhitungkan para hunter sebagai faktor kekuatan nasional. Untuk melindungi mereka, asosiasi dan guild hunter dibentuk, mempersatukan kekuatan demi stabilitas. Dalam sebuah acara televisi terkenal, All About Hunters, pembawa acara memperkenalkan 3 tamu istimewa, para ketua guild terbaik Korea, Seokwon Han dari guild Goguryeo, Seoyeon Lee dari guild Arang, dan Seon Kim dari guild Seoul. Program ini meraih popularitas besar, dengan rating mencapai 35,7% minggu lalu. Di sesi terakhir acara, pembawa acara melontarkan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh penonton. Dikatakan bahwa ada seorang master yang hidup di menara tutorial di Korea. Siapakah master itu? Ketiga tamu terlihat terkejut mendengar pertanyaan itu. Pembawa acara melanjutkan, mengatakan ia pernah membaca cerita tentang sosok master ini di internet. Ia pun bertanya, apakah para ketua guild tahu siapa master tersebut? Sambil tersenyum, Seokwon Han menjawab, akhir-akhir ini banyak berita tentang dia. Sepertinya dia belum mati dan masih hidup. Jawabannya menandakan bahwa ia tahu siapa master itu. Seoyeon Lee menambahkan, tidak ada orang yang tidak tahu tentang dia. Dia masuk ke menara bersama kami pada gelombang pertama, 12 tahun yang lalu. Seon Kim menyebut bahwa ini mungkin seperti kutukan, karena hanya master itu yang tidak pernah keluar dari menara. Dia menyelesaikan semua tingkatan, hanya untuk kembali ke tingkat pertama dan mengulangnya. Pembawa acara mencoba memastikan. Jadi, orang itu masuk ke menara pada gelombang pertama, 12 tahun lalu, dan terus menyelesaikannya berulang kali. Ketiganya mengangguk, membenarkan. Lalu timbul pertanyaan, jika tujuan memasuki menara adalah untuk mendapatkan kekuatan, apakah orang yang menyelesaikannya berkali-kali memiliki kekuatan yang tak terbayangkan? Beberapa hunter yang keluar dari menara bercerita tentang sosok ini. Mereka pernah melihat master itu menyelesaikan lantai tutorial hanya dalam 1 hari, sebuah pencapaian yang mustahil. Mereka menduga kekuatannya melampaui hunter biasa, bahkan mungkin setara dengan peringkat A atau S. Namun, meski sudah keluar dari menara, sosok itu tetap tinggal di dalamnya, menyelesaikannya berkali-kali tanpa henti. Dalam salah satu cerita, sebuah party terlihat lari ketakutan, dikejar oleh monster besar. Namun, di tengah lorong, ada seorang pria berdiri tenang, tak bergerak sedikit pun. Tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat menggema, menghancurkan dinding di sekitarnya. Namun, pria itu tetap berdiri tegap, tanpa rasa takut. Tak lama, sebuah notifikasi muncul, menara tutorial tingkat 100 monster untuk tes terakhir. Di hadapan pria itu, muncul sosok mengerikan, monster raksasa bernama Balrog. Banyak orang percaya bahwa jika pria itu keluar dari menara, dia pasti akan menjadi salah satu hunter terkuat. Namun, rumor tentang dirinya terus memicu perdebatan. Beberapa mengaku pernah melihat master ini mengalahkan 3 werewolf sendirian di tingkat 72, atau menendang monster tingkat 10 dengan mudah. Namun, tak sedikit yang menganggap cerita itu hanya mitos. Kenyataannya, pria itu bertarung dengan Balrog hanya menggunakan kakinya. Dia menginjak kepala monster itu,
sambil tersenyum dengan ekspresi seperti psikopat. Dalam waktu 3 detik, Balrog berhasil ditaklukkan. Sebuah notifikasi muncul, Balrog dikalahkan dengan serangan terakhir. Dengan santai, pria itu menginjak tubuh monster yang sudah tumbang, bertanya-tanya dalam hati, cara apa lagi yang harus kulakukan untuk membuat ini lebih menarik? Selama 12 tahun terakhir, waktu yang dibutuhkan para calon hunter untuk menyelesaikan menara tutorial semakin singkat. Menara tutorial di seluruh dunia memiliki isi yang sama, sehingga tidak ada perubahan signifikan dalam tantangan yang harus dihadapi. Berkat itu, setiap kali ada grup hunter baru yang berhasil keluar, informasi tentang strategi dan cara penyerangan pun tersebar ke seluruh dunia. Banyak negara berlomba-lomba menyebarkan informasi ini untuk meningkatkan peluang kelangsungan hidup para peserta dan demi mencetak hunter terbaik. Namun, meskipun strategi semakin matang dan pengetahuan semakin luas, hanya sedikit yang mampu menaklukkan menara. Ketika calon hunter mencapai tingkat 99, mereka dihadapkan pada cobaan terakhir, Balrog, penguasa menara tutorial. Monster mengerikan ini telah menjadi mimpi buruk bagi banyak orang. Dari 95 peserta yang berhasil mencapai tingkat tersebut, hanya 25 yang keluar dengan selamat, sementara sisanya kehilangan nyawa. Balrog menjadi simbol ketakutan dan tantangan yang nyaris mustahil dilalui. Namun, ada satu sosok yang berbeda. Dia adalah seorang pria yang dikenal sebagai Master, seseorang yang telah menyelesaikan menara tutorial sebanyak 1349 kali. Berdiri di depan portal, pintu keluar dari menara, pria itu memejamkan mata, berharap kali ini dia benar-benar bisa keluar. Namun, seperti yang selalu terjadi, ketika dia membuka matanya, dia kembali lagi ke tingkat pertama menara tutorial. Penaklukan pun dimulai lagi. Kali ini adalah yang ke-1350. Melihat kenyataan ini, dia hanya bisa tertawa getir. Frustrasi, dia berteriak ingin pulang, ingin keluar dari menara, tapi teriakannya hanya bergema sia-sia. Dia terjatuh, membaringkan tubuhnya sambil menatap kosong ke layar informasi. Namanya Hyunwoo Kim, usianya 24 tahun. Dalam hati, dia berpikir bahwa mengulanginya lagi tidak akan memberi pengalaman baru. Tidak ada lagi tantangan, hanya kehampaan yang terus berulang. 12 tahun lalu, saat pertama kali Hyunwoo dan timnya memasuki menara tutorial, semuanya terasa berbeda. Mereka adalah grup pertama yang berhasil mencapai tingkat 100. Ketika berdiri di depan portal, mereka tertawa bahagia, yakin bahwa perjuangan mereka telah usai. Mereka saling berjanji untuk tetap menjalin hubungan baik di dunia luar. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika Hyunwoo melangkah masuk ke portal, dia tiba-tiba kembali berada di tingkat pertama. Teman-temannya tidak terlihat, dan dia hanya sendirian. Kebingungan berubah menjadi kekesalan ketika dia menyadari bahwa dia terjebak di menara. Dalam pengulangan berikutnya, dia mulai menyadari bahwa dia mendapatkan kemampuan baru, tetapi bersamaan dengan itu, dia juga menerima kutukan menara. Kutukan ini membuatnya tidak bisa keluar. Satu-satunya cara untuk menghilangkan kutukan itu adalah menyelesaikan menara seorang diri, tanpa bantuan siapapun. Dia mencoba segalanya. Dalam 10 pengulangan pertama, Hyunwoo memperkuat dirinya sendiri, meningkatkan kemampuannya hingga ke batas maksimal. Pada akhirnya, bahkan pilar-pilar batu di menara dapat dihancurkan dengan mudah. Namun, setiap kali dia mencapai tingkat 100 dan mengalahkan Balrog, dia selalu kembali ke tingkat pertama. 5 tahun berlalu dalam keputusasaan. Hyunwoo melakukan segala cara untuk menghilangkan kutukannya, tetapi semua usahanya sia-sia. Pada akhirnya, dia mulai menerima nasibnya. Dalam pengulangan ke-433, dia mencoba bermain peran sebagai NPC, membantu peserta lain yang baru memasuki menara. Di pengulangan ke-512, dia menjadi instruktur, melatih calon hunter untuk bertahan hidup. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dia tahan. Mendengar cerita-cerita tentang dunia luar dari para peserta yang akan segera keluar. Setiap kali mendengar cerita itu, perasaan terisolasi semakin menghantuinya. Waktu terus berlalu, dan Hyunwoo menjalani pengulangan demi pengulangan tanpa tujuan. Hingga akhirnya, 12 tahun pun berlalu. Ketika dia membuka layar informasi, dia tidak berharap ada sesuatu yang berubah. Namun, kali ini, ada tulisan baru yang membuatnya terkejut. Sistem memberitahu bahwa Hyunwoo telah menyelesaikan menara,
dan dia akhirnya bisa keluar. Hyunwoo terdiam. Setelah beberapa saat, dia tersenyum, lalu tertawa penuh kegembiraan. Dengan semangat yang telah lama hilang, dia bersiap untuk menaklukkan menara sekali lagi, kali ini untuk terakhir kalinya. Dengan tekad membara, dia memasang kuda-kuda, melesat maju, dan mulai menembus setiap tingkat menara dengan kecepatan luar biasa. Kini, hanya satu hal di pikirannya, kebebasan yang sudah lama dia tunggu. Umumnya, waktu paling cepat yang diperlukan untuk menyelesaikan menara tutorial adalah sekitar 10 bulan. Pembawa acara dalam sebuah program televisi bertanya, apakah para hunter dari gelombang ke-18 ini mampu memecahkan rekor tersebut. Seon Lee menjelaskan bahwa jumlah hunter yang masuk setiap gelombang berbeda, dan hasilnya sangat tergantung pada kombinasi kekuatan mereka. Perubahan strategi dan hasil pun akan banyak terjadi. Seon Kim menambahkan bahwa keberhasilan juga tergantung pada kekuatan masing-masing individu, serta efektivitas serangan yang dilakukan. Seok-won Han menimpali bahwa tantangan sesungguhnya dimulai setelah tingkat 51, karena sejak saat itu bos dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi akan muncul setiap 10 tingkat. Ia menegaskan bahwa mulai dari sana, tidak ada lagi yang namanya keberuntungan. Sementara itu, Hyunwoo dengan semangat membara terus melaju, menembus setiap tingkat tanpa peduli dengan monster yang ada di hadapannya. Ia terus memaksa hingga akhirnya mencapai tingkat 99. Di sana, ia berdiri tenang, berhadapan dengan Balrog, sang penguasa. Dengan kekuatan maksimal, ia menghantam monster itu dengan serangan yang begitu dahsyat, hingga efeknya bahkan terlihat dari luar menara. Keesokan harinya, di distrik Gangdong, daerah Cheonho, tepatnya di area manajemen pintu masuk menara tutorial, sebuah portal dimensi tiba-tiba muncul. Kejadian ini membuat kantor pengawasan, yang dikelola oleh Asosiasi Hunter Korea, menjadi sibuk. Pihak asosiasi segera mempersiapkan daftar nama peserta dari gelombang ke-18 untuk mencatat siapa yang berhasil keluar. Dari dalam portal, muncul sosok seorang manusia. Orang itu adalah Hyunwoo. Ia melangkah keluar, melihat sekelilingnya dengan ekspresi penuh kelegaan. Gedung-gedung tinggi yang menjulang di hadapannya menjadi bukti nyata bahwa ia akhirnya berhasil keluar dari menara. Hyunwoo tertawa kecil, memandangi sekitarnya, memastikan dirinya benar-benar telah kembali ke dunia luar. Tak lama kemudian, seorang petugas asosiasi mendekatinya untuk memberikan selamat atas keberhasilannya keluar dari menara. Hyunwoo menoleh, memastikan sekali lagi dengan bertanya apakah ia benar-benar telah keluar. Petugas itu, meski bingung, menjawab bahwa Hyunwoo memang telah keluar dari menara. Mendengar hal itu, Hyunwoo tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Ia berteriak penuh sukacita, "Aku sudah keluar. Hyunwoo Kim telah kembali." Petugas asosiasi yang mendengar namanya langsung memeriksa daftar peserta gelombang ke-18. Namun, nama Hyunwoo Kim tidak ditemukan di sana. Karena penasaran, ia memeriksa daftar gelombang pertama. Di sanalah ia menemukan nama Hyunwoo berada di urutan pertama. Petugas itu terkejut saat menyadari bahwa orang di hadapannya adalah sosok legendaris yang disebut-sebut sebagai Master, yang akhirnya keluar dari menara setelah 12 tahun. Seminggu kemudian, perhatian dunia tertuju pada Korea. Orang-orang dari berbagai tempat berbondong-bondong menuju kantor pusat tutorial, tempat evaluasi pertama para hunter gelombang ke-18 akan berlangsung. Gelombang ini menjadi sorotan karena rekor dunia dalam menyelesaikan menara telah dipecahkan, dengan waktu hanya 2 minggu. Namun, sorotan utama tetap tertuju pada Hyunwoo, sang Master Hunter. Di ruang tunggu peserta evaluasi, para hunter gelombang ke-18 tampak sibuk mempersiapkan diri. Mereka mengenakan perlengkapan dasar yang telah diberikan sebelumnya untuk menghadapi ujian. Namun, di sudut ruangan, Hyunwoo terlihat santai, asyik memakan camilan tanpa mengenakan perlengkapan apapun. Peserta lain merasa heran dan tidak nyaman melihat sikapnya yang begitu santai. Tidak menyadari situasi, Hyunwoo bertanya kepada salah seorang peserta, "Mereka semua memakai apa?" Peserta itu menjelaskan bahwa perlengkapan tersebut dibagikan tadi pagi dan sangat penting untuk menghadapi ujian. Tanpa perlengkapan itu, ujian akan menjadi jauh lebih sulit. Hyunwoo hanya menggaruk kepalanya, menduga bahwa ia tidak mendapatkan perlengkapan tersebut karena ketiduran. Pengumuman tiba-tiba terdengar, meminta para peserta untuk segera menuju lokasi ujian.
Tempat ujian tersebut berupa sebuah labirin yang dirancang khusus oleh Pusat Tutorial Seoul untuk mengevaluasi peringkat para hunter. Di sana, seorang pengawas bernama David, seorang hunter kelas A, berdiri di depan peserta. Dengan suara lantang, ia mengumumkan bahwa evaluasi peringkat akan segera dimulai. David memberitahukan kepada seluruh peserta bahwa saat ini perhatian dunia sedang tertuju pada mereka. Beberapa peserta tampak merasa terbebani dengan tekanan tersebut. Melihat hal itu, David tersenyum dan mencoba menenangkan suasana. Dia menjelaskan bahwa mereka tidak perlu terlalu gugup, karena dibandingkan dengan tantangan di menara tutorial, ujian ini hanyalah formalitas sederhana untuk menyatakan bahwa mereka sudah lolos sebagai hunter. Di barisan paling belakang, Hyunwoo tampak tidak mendengarkan. Dia hanya menguap dan terlihat mengantuk. David melanjutkan penjelasannya dengan memperkenalkan ujian pertama. Ketika David menekan sesuatu di layar ponselnya, tiba-tiba terjadi guncangan hebat yang membuat para peserta terkejut. David dengan tenang menjelaskan bahwa sebagai hunter, mereka harus mampu menghadapi berbagai kesulitan, termasuk meloloskan diri dari situasi sulit seperti labirin. Guncangan tadi ternyata mengubah lantai di belakang David menjadi sebuah labirin besar. David kemudian menjelaskan bahwa labirin ini penuh dengan jebakan. Walaupun ujian ini hanya formalitas, dia menyarankan agar para peserta menggunakan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Dalam waktu 30 menit, mereka harus berhasil keluar dari labirin tersebut. Setelah mendengar instruksinya, para peserta segera bersiap, lalu memasuki labirin dengan semangat tinggi. Mereka berlari, bersaing untuk menjadi yang tercepat keluar. Melihat semangat itu, David memuji mental para peserta yang luar biasa dan menantikan hasil dari ujian kali ini. Namun, saat David masih tenggelam dalam pikirannya, Hyunwoo tiba-tiba menegurnya dari belakang. David menoleh, sedikit bingung, dan bertanya apa yang diinginkan Hyunwoo. Dengan santai, Hyunwoo bertanya apakah dia bisa keluar dari labirin dengan cara apapun. David, yang mulai penasaran dengan peserta ini, menurunkan kacamata merahnya dan memandang Hyunwoo dengan seksama. Melihat Hyunwoo tidak memakai perlengkapan seperti peserta lain, David bertanya-tanya apakah dia benar-benar serius mengikuti ujian ini. Namun, sesuai penjelasan sebelumnya, David menjawab bahwa selama bisa keluar dengan cara apapun, itu diperbolehkan. David kemudian bertanya dengan serius apakah Hyunwoo sedang meremehkan ujian ini. Namun, Hyunwoo menanggapinya dengan santai, meminta David untuk lebih baik memperhatikan peserta lain yang sedang berjuang keras. Mendengar jawaban itu, aura kemarahan David mulai terlihat. Ia merasa Hyunwoo terlalu sombong. Namun, Hyunwoo justru semakin santai. Dengan percaya diri, dia meminta taruhan 1 juta won jika dia bisa keluar dari labirin dalam waktu 20 detik. David mengernyitkan dahi, tak percaya dengan pernyataan yang dianggapnya omong kosong itu. Namun, Hyunwoo terus memprovokasi, mengatakan bahwa jika David takut, lebih baik tidak usah bertaruh. Merasa terpancing, David akhirnya menyetujui taruhan itu, meskipun masih penuh keraguan. Hyunwoo berjalan mendekati dinding labirin terdekat. Dia meletakkan tangannya di dinding itu, lalu mengambil kuda-kuda. Tangan kirinya menempel di tembok, sementara tangan kanannya bersiap untuk memukul. Dengan serius, Hyunwoo mengerahkan beberapa persen kekuatannya. Kakinya bahkan tertanam di lantai karena tekanan energi yang ia keluarkan, menandakan betapa besar kekuatan itu. David, yang menyaksikan dari dekat, terlihat bingung dengan apa yang akan dilakukan Hyunwoo. Bahkan teman-teman lama Hyunwoo, yang merupakan ketua guild terbaik Korea, tampak kebingungan melihat aksinya. Ketika kekuatan di tangan kanannya telah terkumpul penuh, Hyunwoo meninju dinding labirin dengan keras. Dinding itu tampak seperti melunak sesaat sebelum tinju Hyunwoo menembusnya. Pukulan tersebut menciptakan efek luar biasa, menghancurkan labirin hingga tembus ke ujungnya. Dengan tenang, Hyunwoo berjalan ke arah pintu keluar yang baru saja dia buat sendiri. Sambil berdiri santai, dia menyatakan bahwa dia telah berhasil keluar dari labirin. Penonton di ruang pengamatan tampak tercengang melihat kejadian itu. Bahkan teman-temannya mulai bertanya-tanya apakah Hyunwoo memang selalu seenaknya seperti ini. Hyunwoo tersenyum, membayangkan uang 1 juta won yang akan segera didapatkannya dengan cara yang begitu mudah. Namun, senyum itu perlahan berubah menjadi ekspresi khawatir ketika dia mulai berpikir apakah dia akan diminta mengganti rugi
karena menghancurkan labirin tersebut. 24 jam sebelum ujian evaluasi peringkat, di gedung bernama Life Hunter Magazine, tempat update berita tentang para hunter, para jurnalis sedang mendiskusikan berita menarik apa yang akan mereka rilis. Selain membahas sang master, seorang pria menyarankan untuk mengangkat sosok yang sedang digadang-gadang akan menjadi hunter kuat dari dunia seni bela diri. Orang itu bernama Kang Hyun Lee. Saat ujian di labirin sebelumnya, Hyun Lee memantapkan dirinya untuk menjadi bintang. Dengan bakat, keterampilan, dan keberuntungan yang ia miliki, Hyun Lee yakin bahwa ia akan mencuri perhatian. Ketika hunter lain lari ketakutan melihat monster besar di hadapan mereka, Hyun Lee dengan berani bersiap menghadapi monster tersebut menggunakan pedangnya. Dalam pikirannya, ia percaya pada kemampuannya. Sebagai kendo level 4 master, Kang Hyun Lee telah memenangkan berbagai kompetisi kendo internasional dan dikenal sebagai pemimpin tangguh. Kali ini, ia berharap menjadi pusat perhatian, percaya bahwa jalannya menuju kesuksesan sudah terbuka lebar. Namun, ingatannya kembali pada masa di menara tutorial, saat ia pertama kali bertemu dengan Hyunwoo. Di depan portal keluar menara, Hyunwoo berteriak penuh kegembiraan, merebut seluruh spotlight yang seharusnya menjadi miliknya. Hyun Lee yang merasa bingung dan kesal dengan kejadian itu kini kembali bertemu Hyunwoo di dunia luar, dan ia merasa dirinya harus bersaing dengan orang yang sama sekali berbeda darinya. Saat ini, ada pemberitahuan dari komite ujian bahwa, demi alasan keamanan, ujian labirin pertama dihentikan sementara. Para peserta diminta untuk kembali ke ruang tunggu dan menunggu jadwal ujian yang baru. Kericuhan pun terjadi di ruangan wartawan. Mereka ribut mencari rekaman kejadian sebelumnya, namun semua rekaman yang jelas hanya menampilkan Kang Hyun Lee. Hal ini karena awalnya tidak ada yang memperhatikan Hyunwoo, sosok lusuh yang hanya mengenakan sandal jepit. Namun kini, ternyata orang itu menjadi sorotan hari ini. Di ruang tunggu peserta, suasana tegang terasa. Hyun Lee duduk dengan wajah serius, penuh amarah, sementara Hyunwoo justru tertidur pulas. Para peserta lain berbisik-bisik tentang letusan yang disebabkan oleh Hyunwoo, beberapa bahkan menyebutnya sebagai sang master. Namun, di dalam pikirannya sendiri, Hyun Lee tidak terpengaruh. Ia berpikir bahwa semua ini belum berakhir, dan masih ada kesempatan baginya untuk merebut spotlight kembali. Tak lama kemudian, pemberitahuan dari komite ujian kembali terdengar. Urutan acara ujian evaluasi peringkat telah diubah dan akan dimulai kembali dalam waktu 15 menit. Para peserta diminta bersiap. Hyunwoo, yang tertidur pulas, terbangun dengan wajah mengantuk. Hyun Lee tetap tenggelam dalam pikirannya. Ia tidak peduli siapa itu Hyunwoo, apakah dia seorang master atau bukan, karena Hyun Lee yakin pada keterampilan yang ia miliki. Ujian kedua diumumkan. Kali ini, ujiannya adalah evaluasi Master Wave, di mana para peserta harus melawan monster virtual yang diciptakan dengan gabungan teknologi terkini dan batu ajaib. Hyun Lee memasuki arena dengan penuh percaya diri. Dengan pedang di tangannya, ia menunjukkan kekuatan luar biasa. Petir yang menyambar melalui pedangnya menarik perhatian semua orang. Dengan penuh semangat, Hyun Lee melancarkan serangan bertubi-tubi, menebas monster-monster yang menghalanginya. Satu persatu monster tumbang dengan cepat. Ujian ini mengharuskan peserta mengalahkan sebanyak mungkin monster dalam waktu yang telah ditentukan. Ketika waktu Hyun Lee habis, ia berhasil menumpas 78 ekor monster, menjadi yang tertinggi di antara semua peserta sebelumnya. Hyun Lee tersenyum puas. Akhirnya, ia berhasil mendapatkan spotlight yang ia dambakan. Para wartawan yang menyaksikan dari ruangan lain memuji kehebatannya. Namun, kebanggaan itu tidak bertahan lama. Peserta selanjutnya dipanggil Hyunwoo Kim. Hyunwoo, dengan wajah mengantuk, berjalan santai memasuki arena. Hyun Lee tampak kesal melihat sikap santainya. Para penonton yang mengetahui bahwa peserta berikutnya adalah sang master tampak sangat penasaran dengan penampilannya. Bahkan teman-teman lama Hyunwoo yang dulu satu party dengannya ikut menunggu dengan antusias. Hyunwoo diberikan waktu 2 menit untuk mengalahkan sebanyak mungkin monster. Semua mata tertuju padanya. Atmosfer berubah tegang, menantikan apa yang akan dilakukan oleh sang master. Ujian dimulai dengan munculnya banyak sekali monster yang spawn di sekitar Hyunwoo. Bersamaan dengan itu, hitungan mundur 10 detik dimulai, memberi waktu kepada Hyunwoo untuk bersiap. Penonton yang hadir menunggu dengan antusias,
meskipun masih mempertanyakan aksi yang akan ditunjukkan oleh sang master. Hyunwoo, yang berdiri santai di tengah arena, hanya menghela napas pelan, tampak tak terpengaruh oleh suasana. Belum waktu menunjukkan angka 0, ia tetap tenang, tanpa ada gerakan berarti. Ketika hitungan mundur selesai dan ujian resmi dimulai, seekor orc besar menyerang lebih dulu, mengayunkan gada besarnya dengan brutal. Namun, dengan kecepatan yang luar biasa, Hyunwoo tiba-tiba melesat mendekati orc itu. Dalam sekejap, kepala orc tersebut hancur. Aksinya begitu cepat hingga tidak dapat diikuti oleh mata manusia biasa. Penonton hanya melihat hasil akhirnya. Kepala orc pecah begitu saja. Waktu baru berjalan 4 detik, tetapi monster-monster di sekitar Hyunwoo telah tumbang satu persatu. Yang terlihat hanyalah kepala-kepala mereka yang seolah meledak tanpa sebab. Penonton yang menyaksikan kejadian ini mulai berspekulasi. Banyak yang mengira Hyunwoo menggunakan sihir untuk menghancurkan monster-monster tersebut. Padahal kenyataannya, Hyunwoo menyerang setiap monster secara langsung, mendekati mereka satu persatu, lalu menghancurkan kepala mereka dengan serangan fisik sederhana. Tidak ada teknik rumit atau sihir di balik aksinya. Gerakannya begitu cepat sehingga semua itu tampak seperti ilusi. Teman-teman lama Hyunwoo, yang menyaksikan dari kejauhan, terheran-heran. Mereka bertanya-tanya, apa yang sebenarnya telah dilakukan Hyunwoo selama ini di menara tutorial. Yang mereka tahu, Hyunwoo selama ini hanya dikenal sebagai nama besar. Tetapi kini, mereka menyadari bahwa Hyunwoo telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan, seorang monster dalam wujud manusia. Ketika waktu menunjukkan angka 0, menandakan ujian telah selesai, Hyunwoo berdiri dengan santai. Dalam waktu 2 menit, ia telah menaklukkan 248 ekor monster, sebuah pencapaian yang luar biasa. Aksi Hyunwoo ini langsung menjadi sorotan. Video tentang ujiannya diunggah dengan judul The Master, dan video itu dengan cepat menjadi viral. Banyak orang mempertanyakan kekuatannya. Tidak sedikit yang mengira bahwa Hyunwoo adalah seorang penyihir kelas S. Di tempat lain, Hyun Lee yang menyaksikan berita tersebut melalui ponselnya langsung dipenuhi kemarahan. Ia melihat spotlight yang baru saja ia dapatkan kini sepenuhnya beralih ke Hyunwoo. Dalam amarahnya, ia menghancurkan ponsel, pintu kamar, bahkan tembok di sekitarnya. Hyun Lee merasa semuanya tidak adil. Ia telah bekerja keras, berjuang mati-matian, bahkan mencoba memburu satu monster tambahan ketika peserta lain sudah selesai. Namun kini, semua usahanya terasa sia-sia. Ia berteriak penuh emosi, mengutuk Hyunwoo sebagai karakter yang curang dan tidak masuk akal. Di sisi lain, Hyunwoo yang berada di kamarnya tetap tenang. Seorang wanita bernama Alice tiba-tiba datang menemuinya. Alice bekerja sebagai manajer informasi dan bagian dari Komite Hunter Korea. Ia berbicara panjang lebar, menjelaskan maksud kedatangannya. Namun, Hyunwoo yang tidak tertarik hanya mendengarkan setengah hati. Singkatnya, Alice datang secara pribadi untuk merekrut Hyunwoo bergabung dengan Guild Ares. Alice menyodorkan sebuah kontrak kerja kepada Hyunwoo. Di dalam kontrak tersebut tertera hak dan kewajiban anggota Guild Ares, termasuk detail pembayaran. Saat Hyunwoo membacanya, ia terkejut melihat pasal pertama, yang menyebutkan bahwa begitu kontrak disetujui, uang muka dengan jumlah yang tertera akan langsung dibayarkan sekaligus kepada anggota. Hyunwoo menghitung jumlah 0 di angka yang tertera, yang terasa begitu panjang. Alice tersenyum, bertanya apakah Hyunwoo mau bergabung. Hyunwoo hanya terdiam. Tak bisa membayangkan bagaimana rasanya mendapatkan uang muka sebesar 100 miliar won. Sebelum itu, Hyunwoo bertanya sejak kapan nilai mata uang Korea anjlok dan apakah terjadi sebuah krisis. Alice menjawab bahwa memang ada kesulitan karena munculnya para monster. Namun hal itu tidak membuat Korea mengalami krisis ekonomi. Sebaliknya, harga tanah justru meningkat. Alice menunjukkan ponselnya kepada Hyunwoo, memperlihatkan harga tanah di sekitar tempat yang dulu Hyunwoo tinggali. Hyunwoo terkejut melihat bahwa tanah yang dulunya seharga 3 miliar kini menjadi 13 miliar. Ia syok mendengar itu. Alice melanjutkan penjelasannya bahwa meskipun harga tanah meningkat, Hyunwoo tidak perlu terlalu khawatir, karena uang 100 miliar dalam kontrak itu hanyalah uang muka saja. Jika Hyunwoo berniat membuat kontrak baru setelah kontrak pertama selesai, ia akan mendapatkan bayaran sebesar 2 kali lipat dari jumlah tersebut. Hyunwoo terdiam terpaku, membayangkan uang 200 miliar.
Alice menambahkan bahwa tentu saja Hyunwoo harus berbagi barang jarahan dari labirin dengan guild. Namun, perbandingan pembagian tetap akan jauh lebih menguntungkan bagi Hyunwoo. Dengan wajah serius, Hyunwoo bertanya apakah urusan kontrak guild seperti ini adalah pekerjaan seorang manajer informasi Komite Hunter. Alice menjelaskan bahwa ia memiliki koneksi pribadi dengan perekrut dari Guild Ares yang memintanya menyampaikan hal ini. Hyunwoo berpikir bahwa setahunnya tidak boleh ada rekomendasi kontrak selama masa pelatihan. Alice, yang melihat kebingungan Hyunwoo, berkata bahwa ia tidak perlu memutuskan dengan cepat. Namun, Hyunwoo langsung menyatakan bahwa ia sudah memutuskan. Dari awal, ia tidak memiliki niatan untuk bergabung dengan guild, apapun itu. Alice tersenyum ketir mendengar jawaban itu, menganggap Hyunwoo bercanda. Tetapi Hyunwoo meyakinkannya bahwa ia tidak bercanda sama sekali. Ia tidak mau beraktivitas sambil terikat pada guild. Alice, yang tidak percaya, hanya bisa tertawa kecil. Setelah itu, Hyunwoo kembali ke kamarnya. Ia berpikir bahwa dunia ini adalah tentang give and take. Tidak mungkin mereka memberikan 100 miliar tanpa imbalan besar. Hyunwoo yakin bahwa jika ia menerima uang itu, akan ada banyak pekerjaan rumit yang harus dilakukan. Ia tidak menyukai hal semacam itu dan hanya ingin hidup santai, nyaman, dan melakukan apa yang ia inginkan. Ia teringat debat sebelumnya dengan Alice. Sebelum pergi, Alice sempat bertanya apakah Hyunwoo tidak mau melakukan aktivitas sebagai seorang hunter. Hyunwoo menjawab santai bahwa ia mendengar ada hunter yang bekerja secara individual. Alice langsung menyangkal, mengatakan bahwa tidak mungkin ada hunter yang bisa menjelajahi labirin sendirian tanpa bantuan guild. Alice merasa Hyunwoo terlalu sombong karena kenyataannya hal itu tidak semudah yang ia bayangkan. Sebelum pergi, Alice kembali mengingatkan Hyunwoo untuk menghubungi nomor yang ada di kartu namanya jika berubah pikiran. Hyunwoo melambaikan tangan dan berlalu pergi. Di dalam kamarnya, Hyunwoo menyesali waktu yang ia buang untuk mengikuti ujian peringkat. Ia berpikir bahwa jika saja ia tahu lebih awal tentang hunter bayaran, lebih baik ia tidur daripada membuang waktu. Ia mengecek daftar guild yang ingin bertemu dengannya, dan mendapati nama yang tidak asing. 5 hari kemudian, di hari terakhir masa perlindungan hunter baru, Hyunwoo bertemu dengan 3 teman satu partinya dulu di sebuah restoran Jepang di Mokdong. Ia terkejut melihat Seokwon, yang terlihat jauh lebih tua meskipun usianya tidak terpaut jauh. Seon Kim, yang dulu anak SMA yang sering menggerutu, kini menjadi pria tampan. Seo Yeon, yang dulu terlihat biasa saja, kini berubah menjadi seseorang yang sangat berbeda. Hyunwoo memanggil Seon Kim, mengingatkannya tentang kebiasaannya merengek saat mereka melewati bos di tingkat 50. Seon Kim panik dan marah, karena Hyunwoo hanya mengingat hal-hal memalukan tentangnya. Selanjutnya, Hyunwoo memanggil Seo Yeon, mengungkit saat ia mengompol di tingkat 14. Seo Yeon marah dan malu mendengar itu. Setelah itu, Hyunwoo menikmati santapan sushi di depannya dengan penuh sukacita. Ia merasa tidak percaya bagaimana ia bisa bertahan 12 tahun di menara tanpa makanan enak seperti ini. Mendengar itu, Seon Kim tertawa, mengingat saat di tingkat 70 ketika mereka bertemu dengan Merman. Saat itu, Hyunwoo begitu bersemangat karena berpikir bahwa Merman bisa dijadikan sushi. Mereka mulai terbiasa dengan cerita-cerita misterius yang tersebar tentang Hyunwoo di luar menara. Hyunwoo, yang penasaran, bertanya cerita apa yang dimaksud. Mereka bertiga menjelaskan bahwa Hyunwoo sangat terkenal, hingga apa yang ia lakukan di menara disiarkan di TV. Hyunwoo terkejut, terpaku membayangkan gelagat-gelagatnya selama di menara tersebar luas. Ia mulai bertanya-tanya, hal memalukan apa yang menjadi viral. Ternyata, cerita yang paling terkenal adalah saat Hyunwoo mengalahkan bos Dungeon sambil menari, atau ketika ia menyelesaikan tingkat 1-10 hanya dengan menendang. Dengan sedikit lega, Hyunwoo mengakui bahwa memang benar itu adalah dirinya. Seon Kim kemudian bertanya dengan penasaran, sebenarnya apa saja yang Hyunwoo lakukan selama 12 tahun di menara. Hyunwoo menjelaskan bahwa saat ia menari sambil bertarung, ia menghentikan bicaranya sejenak dan mulai menyantap sushi di depannya. Teman-temannya terdiam, penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Hyunwoo hanya mengatakan bahwa saat itu ia iseng saja, karena ia pikir mungkin saja ia bisa keluar dengan cara seperti itu. Kemudian, ia melanjutkan ceritanya tentang bagaimana ia menendang sampai tingkat 10. Waktu itu, ia hanya merasa bosan,
dan ketika melompat, ia tiba-tiba bisa naik begitu saja. Seokwon, yang mendengar cerita itu, mengatakan bahwa saat melihat ujian peringkat Hyunwoo, ia berpikir bahwa Hyunwoo telah menjadi monster. Dan sekarang, setelah mendengar cerita itu langsung dari Hyunwoo, ia semakin yakin. Padahal, Hyunwoo hanya merasa frustrasi selama berada di menara. Karena itu, ia mencoba segala cara agar bisa keluar dari sana. Setelah itu, Hyunwoo bertanya apakah muridnya sudah keluar. Seo Yeon terkejut mendengar bahwa Hyunwoo punya murid. Hyunwoo kemudian menceritakan bahwa waktu itu, di tingkat 50 dan 60, ada seorang anak yang tertinggal di menara. Anak itu tampak ketakutan. Sementara Hyunwoo, yang sedang berperan sebagai sosok misterius dengan topeng tengkorak, mendekati anak itu dan berkata, "Wahai manusia lemah, apa kau ingin tetap hidup? Aku akan menunggumu." Dengan gaya dramatis itu, Hyunwoo mengaku telah menciptakan seni bela diri baru dan akhirnya menjadikan anak itu sebagai muridnya. Seokwon merasa cerita Hyunwoo sangat mind-blowing. Namun, Hyunwoo mengakui bahwa waktu itu ia hanya membual. Ia sebenarnya tidak tahu apa-apa soal seni bela diri, karena yang bisa ia lakukan hanyalah bertarung dengan tenaga kasarnya. Hyunwoo mulai merasa bersalah terhadap anak itu. Ditambah lagi, sifat buruknya membuatnya seperti tidak punya hati nurani. Hyunwoo berharap tidak bertemu anak itu di dunia luar, karena ia takut dituntut. Untung saja, waktu itu ia memakai topeng. Setelah berbincang cukup lama, mereka berempat mulai membicarakan kabar dunia yang telah ditinggalkan Hyunwoo selama 12 tahun. Singkatnya, Hyunwoo akhirnya kembali ke kamarnya dan menatap layar informasinya. Ia bingung melihat tulisan yang menghilang, seperti sudah mencapai batas tutorial, dan angka 36 dari umurnya juga hilang. Rasanya waktu 12 tahun yang ia habiskan di menara lenyap begitu saja. Hyunwoo mulai berpikir bahwa ia harus hidup sambil mencari uang, namun tetap melakukan hal-hal yang ia sukai. Namun, satu hal membuatnya bingung. Tulisan, "Telah bebas dari Loop," masih ada di layar. Dengan rasa penasaran, ia mengeklik tulisan itu. Seketika, tulisan baru muncul. Untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya, harap selesaikan 3 bos Dungeon baru. Target Dungeonnya adalah 1. Laboratorium Adoron, 2. Desa Hutan, 3. Rawa Kasat Mata. Hyunwoo masih penasaran dengan detail quest tersebut ketika seseorang memanggilnya dari luar. Ia segera membuka pintu dan mendapati seorang petugas hotel yang mengatakan bahwa ada seseorang dari Guild Ares yang ingin bertemu dengannya. Hyunwoo langsung mengatakan kepada petugas hotel itu untuk menyampaikan bahwa ia tidak mau bertemu. Namun, dengan panik, petugas hotel menjelaskan bahwa meskipun Hyunwoo menolak, mereka tetap memintanya untuk hadir. Petugas itu memohon dengan sangat agar Hyunwoo memberikan sedikit pengertian. Hyunwoo berpikir bahwa ini akan terus berlanjut dan menyusahkan jika ia tidak mengatakannya dengan tegas. Akhirnya, seraya menutup pintunya, ia memutuskan untuk menemuinya sekali saja. Ia meminta petugas hotel untuk menunjukkan tempatnya. Di ruang tunggu lantai 1, 2 orang dari Guild Ares sudah menunggu. Hyunwoo langsung mengatakan bahwa ia sudah jelas tidak berniat bergabung dengan Guild. Salah satu dari mereka, yang mengaku sebagai manajer bagian HR dari Guild Ares, bertanya apakah Hyunwoo akan baik-baik saja. Hyunwoo, yang bingung, bertanya apa maksud dari perkataan itu. Dengan nada meremehkan, manajer itu mengatakan apakah Hyunwoo benar-benar bisa berkembang tanpa bergabung dengan Guild Ares. Ia menambahkan bahwa jika Hyunwoo bergabung, ia sama sekali tidak perlu melakukan usaha yang sia-sia. Hyunwoo menanggapi dengan senyum sinis dan bertanya, "Kalian datang di saat seperti ini hanya untuk mengancamku." Bodyguard dari manajer itu marah dan tidak terima dengan sikap Hyunwoo. Namun, manajer segera menyuruhnya untuk tenang. Manajer melanjutkan, berharap Hyunwoo bisa mempertimbangkan tawaran mereka dengan baik. Ia juga berpikir bahwa Hyunwoo mungkin tidak tahu banyak tentang Guild Ares. Dengan cepat, Hyunwoo mengatakan bahwa ia tahu mengenai Guild Ares. Ia menjelaskan bahwa Guild Ares adalah guild yang telah menghabisi lebih dari setengah Dungeon yang ada di Korea. Guild itu disebut sebagai komunitas sampah yang menyalahgunakan kekuasaan. Hyunwoo mengetahui informasi ini dari ketiga rekannya. Ia juga menyebut bahwa Guild Ares mendominasi 66% Dungeon yang ada di Korea, terutama Dungeon kelas D untuk anak baru dan Dungeon kelas A yang bagus untuk farming.
Guild Ares memiliki modal besar dari luar negeri, sehingga uang mereka berlimpah. Namun, anak baru yang ingin sukses harus memilih dua pilihan, membeli tiket masuk yang mahal atau bergabung dengan guild mereka. Bodyguard yang tidak tahan mendengar hinaan Hyunwoo terhadap Guild Ares langsung meninju meja di depan mereka hingga hancur. Manajer, yang mencoba menjaga ketenangan, memperingatkan Hyunwoo bahwa meskipun berada di dalam komite Hunter, ia sebaiknya tidak bicara sembarangan. Ia menambahkan bahwa Guild Ares memiliki banyak koneksi di dalam komite, dan kembali menyarankan Hyunwoo untuk mempertimbangkan tawaran mereka dengan lebih serius. Bodyguard dari manajer Guild Ares mengangkat meja itu dan menghempaskannya ke tembok di samping mereka, seolah ingin menunjukkan kehebatannya. Manajer, dengan penuh percaya diri, mengatakan bahwa bodyguardnya adalah seorang hunter kuat yang mendapatkan penilaian A secara keseluruhan. Ia menambahkan bahwa jika melawan bodyguardnya, Hyunwoo tidak mungkin bisa menang. Namun, Hyunwoo hanya tersenyum santai. Ia melepaskan sandal jepit dari kakinya, lalu bangkit berdiri. Dengan tenang, ia menyuruh bodyguard si manajer untuk maju melawannya, sambil mengatakan bahwa ia hanya akan menggunakan sandal jepit sebagai senjata. Hal ini membuat bodyguard semakin marah, merasa dirinya direndahkan. Sambil mengumpat, ia bersiap melancarkan serangan tinju ke arah Hyunwoo. Hyunwoo tetap tenang, dengan sandal jepit berada di tangan kanannya. Saat tinju bodyguard hampir mengenainya, Hyunwoo dengan cepat menamparkan sandal jepitnya ke wajah bodyguard. Tamparan itu begitu kuat hingga membuat bodyguard tak sadarkan diri seketika. Tubuhnya terpental ke tembok di samping mereka. Bahkan setengah badannya tertancap di dalam tembok karena benturan tersebut. Manajer yang menyaksikan kejadian itu langsung terkejut bukan main. Sebelumnya, ia pernah melihat rekaman ujian pelatihan Hyunwoo. Saat itu, ia memang mengira Hyunwoo lebih hebat dari perkiraannya. Namun, dalam pikirannya, ia masih menganggap Hyunwoo seperti katak yang terjebak di dalam dungeon, yang merasa dirinya paling kuat. Seharusnya, menurut skenario dalam pikirannya, kekuasaan dan kekuatan Guild Ares dapat membuat Hyunwoo berlutut. Namun, kenyataan malah sebaliknya bodyguardnya dihajar habis-habisan oleh Hyunwoo, hanya dengan sandal jepit. Manajer mulai merenung. Bagaimana mungkin Hyunwoo, yang tidak memiliki ilmu sihir, bisa sekuat ini? Semua ini terasa seperti sesuatu yang mustahil. Pikirannya terhenti ketika Hyunwoo, dengan langkah santai, mulai mendekatinya. Hyunwoo berbicara dengan suara tenang, namun mengintimidasi. "Apa kau tahu hal yang paling kubenci?" tanya Hyunwoo. Manajer, yang kini mundur ketakutan hingga punggungnya menempel ke dinding, tidak bisa berkata apa-apa. Hyunwoo melanjutkan, "Aku paling benci orang yang mencoba mengancamku." Dengan sandal jepit yang kini sudah rusak setengah karena menghantam bodyguard tadi, Hyunwoo melancarkan serangan yang sama ke arah manajer. Singkat cerita, malam itu Hyunwoo menginap di apartemen Seon Kim. Seon Kim, yang mengetahui kejadian sebelumnya, memperingatkan Hyunwoo untuk berhati-hati terhadap orang-orang dari Guild Ares, karena mereka sangat berbahaya. Hyunwoo, yang sedang menikmati strawberry segar, hanya tertawa kecil dan bertanya, "Apa yang berbahaya?" Seon Kim menjelaskan bahwa Guild Ares tidak main-main dalam menangani masalah. Orang lain pun sebisa mungkin menghindari konflik dengan mereka. Hyunwoo, yang terlihat santai, bertanya, "Mengatasi masalah bagaimana?" Seon Kim menjelaskan bahwa Guild Ares bisa mengancam agar seseorang tidak bisa bergabung dengan guild lain. Bahkan, yang lebih parah, mereka bisa menghabisi seseorang secara diam-diam saat berada di dalam labirin. Hyunwoo, yang mendengar itu sambil menikmati strawberry yang lezat, berkata bahwa ia tidak menyangka mereka bisa sebrutal itu. Namun, bagi Seon Kim, ia merasa bahwa yang paling brutal justru adalah Hyunwoo sendiri. Dengan cemas, ia menawarkan Hyunwoo untuk bergabung saja dengan guild miliknya. Hyunwoo hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Aku sudah bilang, aku tidak mau bergabung dengan guild manapun." Seon Kim mencoba meyakinkan Hyunwoo dengan berkata, "Bukankah kau ingin hidup tenang?" Hyunwoo menjawab bahwa keinginannya untuk hidup tenang akan ia tunda dulu untuk sementara, karena ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Dengan serius, Hyunwoo bertanya, "Apa kau tahu tentang laboratorium Adoron?" Seon Kim terlihat bingung, namun Hyunwoo melanjutkan pikirannya dalam hati. Selama 12 tahun di menara, ia selalu bertanya-tanya kenapa hanya ia yang terjebak di sana.
Kenapa ia tidak bisa keluar? Pertanyaan dan dendam itu kini telah menumpuk. Siapa orang yang membangun menara itu? Kenapa mereka mengurungnya selama 12 tahun? Jika ia bisa menemukan dalangnya, Hyunwoo akan membuat mereka merasakan penderitaan yang sama seperti yang ia alami. Seon Kim, yang melihat Hyunwoo terdiam dalam lamunan, bertanya, "Kenapa tiba-tiba kau menyebut tempat itu?" Hyunwoo tidak menjelaskan alasannya dan tetap bertanya, "Apa kau tahu sesuatu tentang Dungeon itu?" Seon Kim menjelaskan bahwa laboratorium Adoron yang ia tahu adalah salah satu Dungeon kelas C yang berada di Uijingbu. Ia mendengar bahwa tempat itu sangat cocok bagi para hunter baru untuk berkembang. Namun, Seon merasa mungkin Hyunwoo tidak bisa masuk ke sana. Hyunwoo, yang bingung, bertanya, "Kenapa begitu?" Seon menjelaskan, "Seperti yang sudah aku bilang tadi, Guild Ares memonopoli banyak Dungeon, dan salah satunya adalah Adoron." Hyunwoo mengernyitkan dahi. "Kenapa bisa begitu? Pemerintah tidak turun tangan? Memangnya tidak ada undang-undang anti-monopoli?" Seon menjawab dengan nada tenang, "Pemerintah dan politisi tidak peduli dengan para hunter, karena mereka tidak dianggap penting. Memangnya kau pikir, seberapa banyak orang yang bisa menyelesaikan menara tutorial dan menjadi hunter?" Hyunwoo berpikir sejenak, lalu bertanya lagi, "Tapi katanya ada orang-orang yang dibunuh di dalam Dungeon. Bukankah itu pembunuhan?" Seon menjelaskan, "Dungeon itu sangat berbahaya. Mana ada polisi yang mau menyelidikinya? Mereka menyebutnya mati karena kecelakaan." Hyunwoo mengernyitkan dahi lebih dalam. "Ini benar-benar kacau sekali," gumamnya. Seon melanjutkan, "Kalau dilihat secara eksternal, Ares adalah perusahaan terkemuka di industri baru. Mereka membayar semua pajaknya dengan teratur, dan pekerjaan hunter di luar menara dianggap sangat baik oleh masyarakat." Hyunwoo bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Bagaimana kalau aku mengendap-endap masuk?" Seon segera memperingatkan, "Di sana ada anggota Ares yang menjaga selama 24 jam penuh." Hyunwoo memikirkan rencana lain dan berkata, "Kalau begitu, aku akan menerobos dari pintu depan." Seon terkejut mendengar rencana itu. "Kalau kau melakukan itu, kau akan menjadi musuh semua orang dari Guild Ares," katanya, mengingatkan Hyunwoo tentang kejadian sebelumnya saat menghajar manajer dan bodyguard Guild Ares. Namun, Hyunwoo hanya mengangkat bahu, merasa bahwa nasi telah menjadi bubur. Sementara itu, di pusat gedung Guild Ares, para petinggi sedang membicarakan rencana ekspansi Guild ke Cina. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa prosesnya akan memakan waktu paling cepat 5 bulan. Kepala Guild Ares wilayah Korea, seorang hunter kelas S bernama Seonwoo, bertanya, "Berapa lama waktu yang diperlukan untuk ekspansi ke Rusia atau Jepang?" Seorang bawahan menjawab, "Untuk Rusia, secepatnya 8 bulan. Dan Jepang, 7 bulan. Seonwoo tersenyum kecil dan berkata, "Tidak masalah kalau memerlukan waktu lama. Yang penting, kita sudah maju satu langkah lebih cepat dari yang lain." Ia mengumpamakan situasinya seperti berburu. Kita tidak perlu lari lebih cepat dari bos Dungeon. Kita hanya perlu lari lebih cepat dari orang lain. Ia kemudian memerintahkan bawahannya untuk terus memantau perkembangan. Tak lama, seorang bawahan menyerahkan berkas kepada Seonwoo. Berkas itu berisi tabel analisis statistik mengenai Hyunwoo yang telah diminta oleh Seonwoo. Saat melihat statistik tersebut, Seonwoo merasa bingung. Dalam tabel itu, Hyunwoo hanya unggul dalam tenaga, kelincahan, dan stamina, sementara sisanya biasa saja. "Apakah mesinnya tidak salah?" tanya Seonwoo. Bawahan itu menjawab, meskipun awalnya ragu, bagian analisis memastikan bahwa data tersebut benar. Tidak peduli seberapa besar margin kesalahannya, Hyunwoo tetap berada dalam kelas yang sama. "Apakah sudah mencoba merekrutnya?" tanya Seonwoo lagi. Bawahan itu menjawab bahwa mereka sudah menemui Hyunwoo, tapi gagal merekrutnya. Seonwoo berpikir sejenak. Menurutnya, merekrut orang seperti Hyunwoo pada awalnya mungkin menguntungkan. Tapi jika hasilnya tidak memuaskan, itu bisa menjadi bumerang. Ia menyebut Hyunwoo sebagai apel beracun. Terlihat lezat di luar, tetapi berbahaya jika dimakan. "Jangan merekrut orang ini, tapi lukai dia," kata Seonwoo akhirnya. Bawahan itu mengangguk, mengamini perintahnya. Di tempat lain, di Gunung Cheonbo, Uijingbu,
Di pintu masuk Dungeon kelas C Laboratorium Adoron, seorang wanita memohon kepada penjaga agar diizinkan masuk. Namun, penjaga menolak karena wanita itu tidak bisa menunjukkan tiket masuk. Dengan wajah ragu, wanita itu mengatakan bahwa ia hanya bisa berburu di tempat ini. Dengan senyum menjengkelkan, penjaga menyuruh wanita itu pergi ke labirin saja. Di sana banyak monster level rendah, karena tempat itu gratis. Ejeknya. Penjaga lain di belakangnya menimpali, kalau dia benar-benar pergi ke sana, dia bisa mati nanti. Ketika mereka masih berdebat, Hyunwoo tiba di lokasi. Penjaga melihatnya, yang tampak memakai baju olahraga tanpa perlengkapan apapun. Dengan nada keras, penjaga berkata, "Di sini tidak ada toilet umum. Pergi ke hutan saja." Hyunwoo menatap penjaga itu dengan tenang dan menjawab, "Aku kemari karena ada urusan di dalam Dungeon ini, bukan untuk mencari toilet." Penjaga semakin marah. "Tempat ini bukan untuk bercanda. Ini Dungeon, penuh dengan monster," teriaknya. Hyunwoo mendekat dengan senyum kecil di wajahnya. Dengan mata melotot, ia berkata dengan santai, "Kau ini bodoh, ya?" Penjaga semakin marah melihat orang di depannya bertingkah seperti jagoan. Ia berkata dengan penuh emosi, seolah ingin menunjukkan kekuasaannya, bahwa orang seperti Hyunwoo seharusnya tahu diri. Namun, Hyunwoo yang mendengar itu hanya membungkuk dengan santai. Dengan tenang, ia melepas salah satu sandalnya dan berkata bahwa mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja. Penjaga yang melihatnya langsung kebingungan sekaligus marah, tidak percaya dengan apa yang dilakukan Hyunwoo. Hyunwoo, dengan senyum tipis di wajahnya, meminta salah satu penjaga untuk mendekat. Namun, permintaan itu justru membuat penjaga semakin marah. Ia mulai menghardik, mengatakan bahwa Hyunwoo sudah benar-benar gila. Tapi sebelum penjaga itu selesai berbicara, Hyunwoo menghantamkan sandalnya dengan cepat ke arah wajah penjaga tersebut. Serangan itu begitu kuat hingga tubuh penjaga terpental jauh ke belakang, menabrak pagar besi hingga pagar tersebut hancur berantakan. Penjaga itu terkapar, tidak sadarkan diri. Penjaga lain yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terpaku. Matanya melirik ke belakang, melihat rekannya yang sudah tergeletak tak berdaya. Rasa terkejut dan ketakutan meliputi dirinya. Di tengah kekalutan itu, ia mendengar Hyunwoo bergumam dengan santai bahwa seharusnya ia mengontrol tenaganya lebih baik. Hyunwoo mendekati penjaga yang masih berdiri dengan gemetar. Ia meminta sepatu penjaga itu tanpa basa-basi. Penjaga, yang kebingungan, bertanya apa maksud dari permintaan Hyunwoo. Tetapi Hyunwoo, dengan nada dingin, hanya menatap tajam dan bertanya apakah penjaga itu ingin ia perlakukan seperti rekannya. Penjaga yang ketakutan akhirnya menyerahkan sepatunya tanpa banyak bicara. Hyunwoo langsung memakai sepatu itu, merasa puas dengan kualitasnya. Ia memuji sepatu tersebut, mengatakan bahwa sepatu itu terbuat dari besi namun tetap ringan. Sementara itu, penjaga yang kehilangan sepatunya hanya bisa meratapi nasibnya, mengingat betapa mahal harga sepatu itu. Hyunwoo, yang memperhatikan ekspresi penjaga, berkata dengan nada santai bahwa ia tidak sejahat itu. Ia melempar sandal jepit rusaknya sebagai ganti, lalu melangkah santai memasuki Dungeon tanpa mempedulikan penjaga yang masih meratap. Di tempat lain, di distrik Songnhae, tepatnya di markas Guild Soul, Seoyeon terlihat marah besar kepada Seon Kim. Ia menganggap Seon membiarkan Hyunwoo pergi begitu saja. Namun, Seon membela diri. Ia mengatakan bahwa Hyunwoo pergi dengan keinginannya sendiri, dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menahannya. Seoyeon, yang mendengar pembelaan itu, tidak bisa menahan rasa frustrasinya. Ia mengungkapkan kekhawatirannya akan liciknya Guild Ares. Seon, meskipun setuju, mengatakan bahwa Hyunwoo adalah orang yang keras kepala dan tidak pernah mendengarkan nasihat. Seoyeon akhirnya mengakui betapa sulitnya mengatur seseorang seperti Hyunwoo. Ia teringat sifat Hyunwoo, bahwa ketika ia diam, ia adalah orang yang tenang. Namun, jika ia sudah memiliki musuh, ia akan melakukan segala cara untuk mengalahkan mereka. Sementara itu, di dalam Dungeon level C, terlihat sosok bos Dungeon bernama Adoron. Penampilannya menyerupai seorang ilmuwan gila, dengan senyum psikopat dan tatapan penuh obsesi. Di tempat yang sama, sekelompok party hunter sedang mengendap-endap, memantau pergerakan Adoron dari kejauhan. Mereka tahu bahwa memburu Adoron tidak akan menghasilkan banyak uang,
Itulah sebabnya Guild Ares tidak terlalu peduli dengan Dungeon ini. Parti itu berbisik-bisik, membahas strategi untuk mengalahkan Adoron. Mereka tahu bahwa bos ini memiliki pertahanan yang kuat, tetapi serangannya lemah. Dengan strategi yang tepat dan kerjasama yang baik, mereka yakin bisa mengalahkannya. Namun, saat mereka hendak bergerak, langkah mereka terhenti ketika melihat seseorang berjalan santai menuju area bos. Itu adalah Hyunwoo. Hyunwoo dengan santai memasuki area bos, tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun. Kini, ia berdiri tepat di depan Adoron. Melihat kehadiran Hyunwoo, Adoron tertawa terbahak-bahak. Tawa itu menggema di seluruh ruangan. Wajahnya menunjukkan kegembiraan yang aneh, seolah-olah ia baru saja menemukan mainan baru. Adoron, dengan nada penuh kegilaan, berbicara seolah-olah Hyunwoo adalah objek eksperimen yang sempurna. Ia bertanya dengan nada mengejek, mau mulai dari mana penelitiannya? Mata, jantung, atau tulang belakang? Katakan saja. Apapun itu, aku bisa menanganinya dengan baik. Sambil menyeringai lebar, Adoron menatap Hyunwoo dengan penuh antusias. Masa kecil Hyunwoo diperlihatkan dengan jelas, menghadirkan suasana pilu. Setelah kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan, ia ditinggalkan di panti asuhan. Omnya mengambil semua harta warisan yang seharusnya menjadi milik Hyunwoo, meninggalkan bocah itu tanpa harapan. Mungkin karena rasa kecewa terhadap orang-orang dewasa di sekitarnya, Hyunwoo tumbuh menjadi seseorang yang baik hati, tetapi jika ada yang mencoba menekan atau mengendalikannya, ia akan memusuhi orang tersebut. Dalam situasi seperti itu, Hyunwoo sering menunjukkan sifat ekstrim dan menumpahkan segalanya pada lawannya. Kembali ke laboratorium Adoron, bos Dungeon itu masih larut dalam kebahagiaannya. Ia menganggap kedatangan Hyunwoo sebagai bahan eksperimen baru. Namun, kegembiraan Adoron tidak berlangsung lama. Dengan gerakan cepat, Hyunwoo menendang kepala Adoron dengan keras, membuat tubuh bos Dungeon itu hancur seketika. Kelompok parti yang sebelumnya memantau dari kejauhan terkejut melihat pemandangan tersebut. Mereka tidak menyangka bahwa Hyunwoo dapat menjatuhkan Adoron hanya dengan satu serangan. Hyunwoo membuka layar informasinya dan membaca bahwa Dungeon Laboratorium Adoron telah selesai. Tanpa membuang waktu, ia bersiap menuju destinasi berikutnya, desa hutan. Kelompok parti itu, yang menyadari siapa sosok di depan mereka, menjadi merinding. Dengan gaya rambut khas dan pakaian olahraga yang dikenakan Hyunwoo, mereka sadar bahwa orang ini adalah sang master, ranking pertama Hunter. Mereka merasa tak percaya bisa melihat sang master secara langsung. Di Guild Ares cabang Korea, tepatnya di basement lantai 5 bagian manajemen, Kepala HRD menemui Chung Myung-woo, Kepala Cabang Bagian Manajemen Korea. Kepala HRD meminta Chung Myung untuk mengajar Hyunwoo secukupnya. Namun, ia menambahkan bahwa apapun yang terjadi, tidak masalah jika cara yang digunakan sedikit ekstrim. Chung Myung bertanya apakah itu adalah keinginan Kepala HRD sendiri. Kepala HRD menjelaskan bahwa tindakan Hyunwoo yang mengobrak-abrik Dungeon mereka dan mengalahkan para hunter penjaga Dungeon telah mencoreng nama Guild Ares. Chung Myung mendengarkan dengan serius. Ia berkata agar Kepala HRD tidak perlu khawatir. Ia sendiri akan menangani Hyunwoo dan memastikan tidak ada yang dilakukan dengan setengah-setengah. Kepala HRD mengangguk, lalu meninggalkan ruangan. Sementara itu, di tempat lain, Hyunwoo sedang bermain dengan ponsel barunya. Ponsel itu sebenarnya dibelikan oleh Sion agar Hyunwoo lebih mudah dihubungi. Namun, sudah 3 jam berlalu, dan Hyunwoo masih asyik memfoto berbagai objek dengan ponselnya. Sion, yang merasa kesal, memberitahu bahwa Dungeon desa hutan yang Hyunwoo tanyakan sedang dikelola oleh guildnya. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini di Dungeon tersebut tidak ada bos monster. Awalnya, Hyunwoo tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan Sion. Tetapi ketika mendengar bahwa di Dungeon tersebut tidak ada bos monster, ia langsung terkejut. Hyunwoo bertanya kenapa bisa begitu. Sion menjelaskan bahwa Dungeon di dunia nyata berbeda dengan menara tutorial. Di menara, monster, termasuk bos monster, dapat regenerasi dalam waktu 1 hari. Namun, di Dungeon dunia nyata, bos monster membutuhkan waktu lebih lama untuk muncul kembali. Hyunwoo terlihat semakin penasaran. Ia bertanya berapa lama waktu regenerasi bos monster di desa hutan. Sion menjelaskan bahwa untuk Dungeon tersebut, bos monster biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan.
Kabar baiknya, bos monster di sana telah ditaklukkan 4 minggu lalu, dan diperkirakan akan selesai regenerasi dalam 2 atau 3 hari lagi. Hyunwoo mengangguk, merasa lega bahwa ia tidak perlu menunggu terlalu lama. Kemudian, ia bertanya tentang Dungeon Rawa Kasat Mata. Sion menjawab bahwa ia kurang tahu banyak, karena Dungeon itu dimonopoli oleh Guild Ares. Mendengar itu, Hyunwoo terlihat muak. Ia merasa menangkap monster saja dibuat terlalu rumit, karena monopoli guild besar. Sion mencoba menenangkan Hyunwoo dengan menyarankan agar ia mendaftar ke ranking asosiasi Hunter. Dengan begitu, Hyunwoo bisa mendapatkan akses ke berbagai fasilitas, termasuk bantuan dari asosiasi. Selain itu, ada keuntungan lain berupa bayaran yang cukup besar. Ketika mendengar kata bayaran, mata Hyunwoo berbinar-binar. Ia bertanya apakah ia bisa mendapatkan uang hanya dengan mendaftar saja. Sion tertawa kecil dan menjelaskan bahwa setiap 2 atau 3 bulan, Hyunwoo harus menunjukkan performanya. Ia juga menjelaskan jumlah bayaran berdasarkan ranking. Kelas B mendapat 1,3 juta won, kelas A 2,5 juta won, dan kelas S 7 juta won. Mendengar jumlah itu, Hyunwoo langsung bersemangat. Ia meminta Sion untuk mengantarnya ke asosiasi Hunter keesokan harinya. Esoknya, Hyunwoo dan Sion mengunjungi asosiasi Hunter untuk menggunakan fasilitas pengukuran kemampuan. Hyunwoo, yang ingin mendaftar, diminta oleh petugas untuk menyebutkan namanya. Ketika Hyunwoo memberitahukan namanya, petugas langsung bertanya apakah ia adalah Hyunwoo yang baru saja keluar dari menara setelah 12 tahun. Hyunwoo mengiyakan dengan santai, sementara petugas tampak terkejut, meskipun ia mencoba menyembunyikan rasa penasarannya. Petugas itu berpikir bahwa Hyunwoo mungkin hanyalah seseorang dengan nilai cukup baik, namun dibesar-besarkan oleh rumor yang tak beralasan. Dengan penuh percaya diri, ia memberikan Inspection Eye, sebuah alat yang dapat memunculkan status seseorang dalam bentuk hologram, sekaligus menentukan kelas mereka. Tanpa banyak bicara, Hyunwoo mengambil alat itu dan meletakkannya di tangannya. Hologram mulai muncul. Awalnya, hologram menunjukkan bahwa Hyunwoo berada di kelas B, dan petugas merasa hasil itu biasa saja. Ia berpikir jika Hyunwoo sampai dibicarakan banyak orang, setidaknya hasilnya harus B+. Namun, saat petugas melihat lebih jelas untuk memastikan, wajahnya langsung memucat. Ia terkejut, bahkan berteriak keras, seolah melihat sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ternyata, semua penilaian Hyunwoo berada di tingkatan A. Hal ini sangat mengejutkan karena sebelumnya, tak pernah ada hunter dengan penilaian sempurna seperti itu di seluruh dunia. Hasil ini bahkan setara dengan peringkat hunter nomor 1 dunia. Berita mengenai Hyunwoo langsung viral hanya dalam beberapa jam. Internet dipenuhi kabar tentang hunter baru dengan nilai yang luar biasa. Sementara itu, Hyunwoo sedang melihat berita itu melalui ponselnya. Ia tampak terkejut karena nilainya baru keluar beberapa jam, namun semua orang sudah mengetahuinya. Sion yang sedang menyetir mobil berkata, "Apa boleh buat, kau sekarang sudah terkenal." Ia memperingatkan Hyunwoo bahwa Guild Ares pasti sudah mengetahui hasil tes ini. Ia yakin mereka tidak akan tinggal diam, terutama setelah Hyunwoo mengganggu Dungeon milik mereka. Mereka pasti sudah mengumpulkan informasi tentangmu. Jadi berhati-hatilah, tambah Sion. Namun, Hyunwoo tampak santai, tetap bermain ponselnya. Tiba-tiba, Hyunwoo tertawa keras setelah melihat sebuah video di internet. Dalam video itu, seorang hunter terlihat berpose seperti pahlawan. Hyunwoo berkomentar bahwa kelakuan para hunter aneh-aneh. Sion yang mendengar tawa itu hanya menghela napas dan berkata, "Itu aku." Hyunwoo yang awalnya tertawa langsung terdiam canggung. Suasana di dalam mobil menjadi hening. Setelah beberapa saat, Hyunwoo bertanya dengan nada heran, "Sion, apa kau tidak punya kerjaan lain?" Sion menatapnya dengan bingung, "Apa maksudmu?" Hyunwoo menjelaskan, "Seokwon dan Seoyeon kelihatannya sibuk, tapi kau sepertinya punya banyak waktu senggang." Sion mengernyitkan dahi dan menjawab, "Aku juga sibuk, tahu. Aku ketua guild. Saat ini, aku hanya meluangkan waktu untukmu." Hyunwoo tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Di Guild Ares, tepatnya di basement lantai 5 kantor manajemen, kepala HRD menatap layar monitor dengan ekspresi frustasi. Ia melihat hasil penilaian Hyunwoo yang semuanya berada di tingkatan A sebelumnya,
Kepala guild telah memerintahkannya untuk menyingkirkan Hyunwoo. Namun, melihat hasil yang sangat tinggi itu membuatnya pusing. Seseorang di sampingnya mencoba menenangkan kepala HRD. Dengan nada yakin, ia berkata bahwa mereka tidak perlu terlalu khawatir. Ia mengungkapkan bahwa ia telah memanggil Chung Ang-shin, seorang hunter dari Cina yang hampir mencapai kelas S. Mendengar itu, kepala HRD mulai menyeringai, merasa ada harapan untuk menghadapi Hyunwoo. Malam itu, Hyunwoo menuju Dungeon desa hutan yang dikelola oleh Sion. Ia bersiap-siap karena bos Dungeon tersebut akan regenerasi dalam waktu dekat. Hyunwoo ditemani oleh Sion dan seorang pria yang tampaknya bertugas sebagai kuli panggul. Ketiganya segera memasuki Dungeon dengan langkah santai, tanpa menyadari bahwa seseorang mengikuti mereka dari belakang. Dalam kegelapan, sosok itu menyeringai, merasa telah menemukan mangsanya. Bahaya kini mengintai Hyunwoo dan timnya. Dalam perjalanan menuju Dungeon, Hyunwoo bertanya kepada pria yang bersama mereka. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Gamun Park, seorang support yang bertugas membawa item-item drop dari monster. Hyunwoo, yang tidak tahu apa-apa tentang hal itu, bertanya maksud dari tugas Gamun. Sion kemudian menjelaskan bahwa item yang didapat setelah mengalahkan bos monster bisa ditukar dengan uang. Harganya bervariasi, tergantung pasar, biasanya berkisar antara 2.000 sampai 3.500. Hyunwoo yang terkejut mendengar harga tersebut, merasa item-item itu tidak berguna. Sion menanggapi dengan santai, mengatakan bahwa orang yang berpakaian seperti Hyunwoo tidak akan mengerti. Sion menambahkan bahwa item itu bisa digunakan untuk membuat senjata atau armor. Gamun Park kemudian meminta izin kepada Hyunwoo untuk merekamnya. Hyunwoo tidak keberatan dan bertanya apakah aktivitas itu bisa menghasilkan uang. Gamun menjawab bahwa bisa, melalui jumlah penonton dan pendapatan dari iklan. Dengan senyum lebar, Hyunwoo setuju, tetapi dengan syarat pembagian hasil 80-20 untuk dirinya. Gamun berkeringat dingin mendengar persyaratan tersebut, tetapi ia tidak berani menolak. Di dalam perjalanan, Sion memberikan sebuah peta kepada Hyunwoo. Sion menjelaskan bahwa di dalam Dungeon, tempatnya seperti labirin, sehingga peta akan sangat membantu mereka agar tidak tersesat. Hyunwoo memeriksa peta itu dengan serius, mengamati lebih dalam, namun setelah beberapa saat ia mengernyitkan dahi dan malah membuang peta tersebut. Sion hanya bisa menghela napas melihat tindakan Hyunwoo. Akhirnya mereka tiba di hutan besar, tepat di depan sebuah pohon raksasa. Hyunwoo menyuruh Gamun untuk mulai merekam dengan benar. Hyunwoo kemudian bersiap-siap dengan ancang-ancang, mengepalkan tangannya dan memfokuskan kekuatannya pada tangan kanan. Setelah yakin semuanya terkumpul, ia meninju pohon besar di depannya dengan kekuatan luar biasa. Efeknya sangat dahsyat. Tanah di depannya cekung, semua pohon di jalur itu lenyap, dan hutan itu menjadi datar sejauh mata memandang. Sion dan Gamun terkejut bukan main, sementara Hyunwoo tampak santai, seolah itu hal biasa. Di ujung jalur yang baru saja dibuka oleh Hyunwoo, berdiri sebuah bos monster raksasa berkepala dua, Twin Head Orge. Gamun, yang masih merekam, merasa ini semua gila. Ia tidak menyangka Hyunwoo bisa membuka jalan menuju bos monster hanya dengan satu pukulan. Hyunwoo dengan santai menyuruh Gamun mendekat dan terus merekam. Ketika Twin Head Orge hendak menyerang, Hyunwoo dengan cepat memfokuskan kekuatan di kakinya dan melompat tinggi, membuat serangan bos monster meleset. Hyunwoo mendarat di atas pundak monster itu, lalu tanpa memberi jeda, ia menendang keras kepala salah satu kepala monster itu. Hasilnya, Twin Head Orge terjatuh dan langsung tumbang. Kejadian itu membuat Gamun terperangah. Ia hanya bisa merekam dengan ekspresi tak percaya, sambil bergumam bahwa Hyunwoo memang luar biasa. Hyunwoo berdiri di atas mayat bos monster, sementara Gamun terus merekam dan memuji bahwa aksi itu benar-benar keren. Namun, mereka tidak menyadari bahwa di atas pohon, seseorang sedang mengamati mereka dari jauh. Di Guild Ares, di basement lantai 5 kantor manajemen, Chung Ang-shin sedang berbicara dengan staf manajemen. Ia mengatakan bahwa ia telah mempelajari kekuatan Hyunwoo dengan baik. Sesuai dengan rumor, Hyunwoo seperti monster. Chung Ang-shin bahkan mengakui bahwa kekuatan Hyunwoo sangat luar biasa, meski semuanya murni berasal dari fisik tanpa bantuan sihir atau skill. Chung Ang-shin melanjutkan bahwa kelemahan Hyunwoo sangat mudah diketahui, dan ia bisa memanfaatkannya.
Staf manajemen Guild Ares kemudian memberitahu Chungang Shin bahwa besok Hyunwoo akan mengunjungi Dungeon Rawa Kasat Mata yang dikelola oleh guild mereka. Chungang Shin menyeringai, menyatakan bahwa ia akan datang lebih awal untuk bersiap-siap menghadapi Hyunwoo. Keesokan harinya, di pintu masuk Dungeon Rawa Kasat Mata, Hyunwoo tampak berdiri sambil kelingak-celinguk. Ia merasa bahwa perasaannya tidak enak dan tidak tenang. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Pesan dari Seoyeon masuk, mengingatkan tentang perkataannya terhadap Guild Ares. Hyunwoo hanya menghela napas sambil berkata bahwa mereka terlalu khawatir. Ia memasukkan ponselnya ke saku celana, lalu berjalan menuju pintu masuk Dungeon sambil berkata dengan santai, "Ares atau apapun itu, aku tidak peduli." Sebelum pergi ke Dungeon, Hyunwoo sempat bertemu dengan Seoyeon. Seoyeon dengan raut wajah khawatir bertanya, kenapa Hyunwoo bersikeras pergi ke Dungeon yang dikelola oleh Guild Ares? Hyunwoo hanya menjawab dengan santai bahwa ada sesuatu yang harus ia lakukan di sana. Seoyeon, yang penasaran, menanyakan lebih lanjut hal apa yang ingin Hyunwoo lakukan. Namun, Hyunwoo dengan senyum misterius berkata, "Aku akan memberitahumu nanti, kalau waktunya sudah tiba." Seoyeon mencoba memastikan lagi. Dengan nada serius, ia bertanya, "Kau melakukan semua ini bukan karena sengaja ingin mengganggu Guild Ares, kan?" Namun, Hyunwoo hanya menjawab dengan senyum lebar. Itu juga termasuk. Jawaban itu membuat Seoyeon terkejut dan sedikit frustasi, karena ia tahu bahwa rasa khawatirnya tidak akan mengubah keputusan Hyunwoo. Seoyeon akhirnya pasrah dan hanya bisa menyuruh Hyunwoo agar tidak berurusan dengan orang-orang Guild Ares. Ia menasihati Hyunwoo untuk menyelesaikan urusannya dengan cepat dan keluar dari Dungeon itu sebelum ada masalah. Seoyeon juga menambahkan bahwa Rawa Kasat Mata adalah Dungeon level A yang cukup berbahaya. Ia menduga bahwa Guild Ares mungkin sudah menunggu hingga bos Dungeon itu selesai regenerasi untuk menjarahnya. Hyunwoo, mendengar nasihat Seoyeon, hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih untuk nasihatnya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja." Namun, seperti yang sudah diduga oleh Seoyeon, bertemu dengan Guild Ares adalah hal yang sulit dihindari bagi Hyunwoo. Ketika ia tiba di depan Dungeon, beberapa anggota Guild Ares menghadangnya. Para berandal dari Guild Ares memandang rendah Hyunwoo, yang hanya berpakaian sederhana. Hyunwoo menatap mereka dengan tenang dan berkata, "Kenapa kalian masih belum berubah? Bahkan setelah aku keluar dari menara, kalian tetap saja arogan." Ucapan itu membuat para berandal merasa direndahkan. Mereka mulai melontarkan kata-kata kasar dan mencoba menakuti Hyunwoo dengan menyebut nama guild mereka. Salah satu dari mereka bahkan mencabut pedangnya dan mencoba menyerang Hyunwoo. Namun, Hyunwoo dengan mudah menumbangkan mereka semua tanpa kesulitan. Setelah selesai, Hyunwoo bergegas memasuki Dungeon tanpa melihat ke belakang. Saat memasuki Dungeon, Hyunwoo berjalan santai menyusuri rawa-rawa. Namun, dari balik gelapnya rawa, sepasang mata tajam sedang mengintainya. Monster itu, Mega Alligator, perlahan mendekat, mengincar Hyunwoo sebagai mangsa. Mega Alligator dikenal sebagai monster dengan kulit yang sangat tebal, kuat, dan anti-sihir. Selain itu, giginya sangat mahal di pasar. Hyunwoo, yang menyadari kehadiran monster itu, tersenyum lebar. "Sepertinya mangsaku sudah datang," gumamnya. Tanpa ragu, Hyunwoo menendang monster itu dengan cepat. Serangan itu membuat Mega Alligator terkejut, menyadari bahwa lawannya jauh lebih kuat dari yang ia duga. Hyunwoo, dengan senyum penuh keyakinan, berkata, "Ayo, selesaikan ini dengan cepat. Aku akan mencopot semuanya." Mendengar ancaman Hyunwoo, Mega Alligator berusaha melarikan diri. Namun, Hyunwoo dengan cekatan menangkap kedua ekornya. Dengan senyum psikopat, ia berkata, "Kau tahu nggak apa itu Giant Swing?" Mega Alligator hanya bisa merinding mendengar ancaman itu. Tanpa membuang waktu, Hyunwoo mulai memutar monster itu seperti baling-baling. Ia melemparkannya ke arah tebing di samping mereka dengan kekuatan penuh. Tebing itu sampai retak dan membekas bentuk tubuh Mega Alligator. Mega Alligator yang merasa direndahkan tidak tinggal diam. Monster itu mengeluarkan aura ungu yang sangat mencekam, menandakan bahwa ia mulai serius. Dalam sekejap, ia sudah berada tepat di depan Hyunwoo, siap menyerang. Hyunwoo tetap santai dan berkata, "Masih berani melawan? Baiklah, aku akan mengakhirinya sekarang." Namun,
Sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika Hyunwoo hendak melancarkan serangan terakhir, kakinya tiba-tiba tidak bisa bergerak. Rantai sihir yang kuat mengikatnya, menahan semua gerakannya. Hyunwoo menatap rantai itu dengan bingung, menyadari bahwa ini bukan ulah monster. Di saat itu juga, Mega Alligator membuka mulutnya lebar-lebar dan melompat ke arah Hyunwoo, siap menyerang dengan gigi tajamnya. Dari atas tebing, Chungangshin memperhatikan kejadian itu dengan senyum licik di wajahnya. Sudah selesai untukmu, Hyunwoo, gumamnya, puas dengan jebakan yang telah ia pasang. Dalam keadaan seperti itu, Hyunwoo dengan cepat memanfaatkan tangannya yang tidak terkena rantai sihir sebagai tumpuan untuk menghindari serangan Mega Alligator tersebut. Hyunwoo menatap kakinya yang terikat dan mulai mempertanyakan sihir apa yang sedang menjebaknya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari atas tebing, menjawab kebingungannya. Itu adalah rantai ajaib. Hyunwoo menoleh ke arah suara tersebut, dan ia melihat seorang pria berdiri di atas tebing. Orang itu adalah Chungangshin. Dengan senyum penuh kemenangan, Chungangshin melanjutkan perkataannya, skill ini memang paling cocok untuk menangkapmu. Seraya berbicara, ia melompat turun dari tebing dengan percaya diri, memperkenalkan dirinya sebagai seseorang yang dikirim oleh Guild Ares untuk menangani Hyunwoo. Hyunwoo, yang masih duduk santai, bertanya dengan tenang, jadi, kau ini seperti pembunuh bayaran yang dikirim oleh Guild Ares. Chungangshin tersenyum sinis. Cepat tanggap juga kau, jawabnya sambil mendekat. Dengan nada puas, ia memuji Hyunwoo. Aku harus mengakui, kau memang luar biasa. Barusan aku melihat kau mengayunkan Mega Alligator seperti mainan dan mengalahkan Twin Head Orge dengan sekali tendang. Itu hebat, katanya. Namun, ia melanjutkan dengan nada tajam. Tapi, apakah kau masih bisa melakukannya jika diikat dengan rantai ajaib ini? Hyunwoo awalnya santai, tidak percaya dengan ancaman tersebut. Namun, setelah mencoba melepaskan rantai itu, ia menyadari bahwa rantai tersebut benar-benar tidak bisa dilepaskan. Raut wajah Hyunwoo berubah bingung. Chungangshin menyeringai puas. Untuk bisa melepaskan rantai ini, kau harus memiliki sihir yang lebih hebat dari milikku. Dan sihirmu harus setidaknya setara kelas A, tapi kau bahkan tidak memiliki kekuatan sihir. Apakah kau tidak sadar betapa kritisnya situasimu sekarang? Ejeknya. Namun, Hyunwoo tetap terlihat tenang. La menatap Chungangshin dengan wajah polos dan berkata, kritis itu apa? Aku tidak merasa seperti itu. Sikap santai Hyunwoo yang tidak terpengaruh membuat Chungangshin merasa jengkel. Namun, ia mencoba berpikir positif dan berkata, orang-orang seperti kau biasanya berpura-pura tenang, tapi sebenarnya sedang memutar otak mencari cara untuk kabur. Trik murahan seperti itu tidak akan berhasil di depanku. Hyunwoo yang masih bengong malah semakin membuat Chungangshin kehilangan kesabaran. Dengan penuh amarah, Chungangshin menghunus pedangnya dari punggungnya dan bersiap menyerang. Dengan sihir beracun yang mengerikan, ia melancarkan serangan besar ke arah Hyunwoo. Ledakan dahsyat terjadi, menciptakan kepulan asap tebal yang menyelimuti tempat itu. Chungangshin tersenyum menyeringai, merasa serangannya sudah cukup untuk menghabisi Hyunwoo. Namun, saat asap mulai memudar, ia melihat siluet Hyunwoo yang masih duduk santai, tidak bergerak sedikit pun. Dengan wajah polos, Hyunwoo menatap Chungangshin dan berkata, kau ini ngapain sih? Chungangshin terdiam, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Hyunwoo berdiri perlahan, dan rantai ajaib yang sebelumnya mengikat kakinya jatuh begitu saja, seolah tidak pernah ada. Panik, Chungangshin mencoba menyerang lebih dulu, menebaskan pedangnya dengan kekuatan penuh. Namun, sebelum pedang itu menyentuh Hyunwoo, kepalan tangan Hyunwoo sudah lebih dulu mendarat di wajah Chungangshin. Bogem mentah Hyunwoo menghantam wajah Chungangshin dengan keras, membuat pria itu terpental jauh hingga menabrak pohon di belakangnya. Sambil berjalan mendekati Chungangshin yang masih tergeletak, Hyunwoo berkata santai, kalau kau ingin menangkapku, seharusnya kau mengikat seluruh tubuhku, bukan hanya kakiku. Hyunwoo menatap pohon tempat Chungangshin menempel, lalu menendang pohon itu dengan sekali hentakan hingga tumbang. Chungangshin berteriak ketakutan, tidak menyangka dirinya akan dihabisi dengan cara ini. Hyunwoo menatapnya dingin dan berkata, kalau kau ingin membunuhku, seharusnya kau siap dengan konsekuensinya. Tanpa basa-basi, Hyunwoo mengangkat pohon yang sudah tumbang itu, lengkap dengan Chungangshin di atasnya.
Dengan satu gerakan kuat, Hyunwoo melemparkan pohon itu ke arah rawa, tepat mengenai mega aligator yang sedang bersantai di air. Mega aligator yang terkena lemparan pohon itu hanya bisa menggeram marah, sementara Chungang Shin yang menempel di pohon berteriak panik, terlempar jauh ke dalam rawa. Naasnya, Chungang Shin berakhir menjadi santapan mega aligator yang sedang kelaparan. Tidak ada yang tersisa darinya selain suara gemuruh air rawa. Tiba-tiba, layar notifikasi muncul di depan Hyunwoo, memberitahukan bahwa ia telah menyelesaikan misi validasi terendah. Hyunwoo yang melihat notifikasi itu tampak bingung dan heran. Sementara itu, di Guild Ares, tepatnya di basement lantai 5 kantor manajemen, seseorang masuk tergesa-gesa untuk melaporkan kepada staf manajemen. Ia menyampaikan kabar buruk bahwa Chungang Shin telah mati. Orang itu menjelaskan bahwa pohon tempat Chungang Shin diikat telah tenggelam ke dalam rawa, dan situasinya tidak memungkinkan mereka untuk mengonfirmasi keberadaan mayatnya. Kepala staf manajemen yang mendengar laporan itu langsung menyimpulkan bahwa para monster di rawa pasti sudah menyantap tubuhnya. Sambil memeriksa informasi status Chungang Shin, kepala staf manajemen termenung. Dalam hati, ia berpikir, Hunter dengan 2 level S dan 7 skill. Orang dengan kemampuan seperti itu dikalahkan oleh Hyunwoo. Realitas itu membuat kepala staf tertawa getir. Namun, tawanya berubah menjadi ekspresi penuh kekesalan. Ia mengernyitkan dahi dan mengumpat, meratapi kegagalan besar mereka. Di tempat lain, di apartemen Sion, Hyunwoo tampak tiduran di sofa dengan tatapan kosong. Ia tampak memikirkan sesuatu dengan serius. Setelah beberapa saat terdiam, ia memejamkan mata, kemudian membukanya dengan cepat. Layar informasi seketika muncul di hadapannya. Di layar informasi itu, nama Hyunwoo tertulis dengan jelas, dan ada tulisan lain dalam tanda kurung, Guardian sementara. Selain itu, Hyunwoo mendapati skill baru bernama Status Authority. Namun, yang membuatnya semakin bingung adalah adanya undangan dari sistem. Di situ tertulis, kami mengundang Anda, Guardian sementara. Waktu tersisa, 2 jam 34 menit 21 detik. Hyunwoo kebingungan membaca undangan itu. Ia menduga, apakah undangan itu ada hubungannya dengan menara? Atau mungkin ini adalah kesempatan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai sistem misterius ini? Ia segera mengecek ponselnya untuk memastikan. Undangan itu menunjukkan waktu yang ditentukan adalah pukul 12 nanti. Tak lama setelah itu, Sion pulang dari kerja. Hyunwoo, yang masih tiduran di sofa, memanggilnya untuk mendekat. Ia ingin mencoba skill barunya, Status Authority. Dengan fokus, Hyunwoo melihat ke arah Sion dan mengucapkan, Status Authority. Seketika, status Sion muncul di layar, namun tidak semuanya terlihat jelas. Hyunwoo, yang merasa kecewa dengan hasilnya, bergumam, skill ini nggak guna. Namun, Sion yang mendengar gumaman itu salah paham. Ia mengira Hyunwoo sedang menghinanya, dan raut wajahnya menjadi sedih. Hyunwoo, menyadari kesalahpahaman itu, langsung meminta maaf, menjelaskan bahwa ia sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Jam menunjukkan pukul 11.58. 2 menit sebelum undangan dari sistem dimulai, Hyunwoo tetap duduk di sofa, menunggu dengan sabar. Ia optimis meskipun skill barunya terlihat tidak berguna. Menurutnya, undangan dari sistem ini adalah pertanda bahwa akan ada perubahan besar. Terlebih, ia berharap bisa mendapatkan informasi penting mengenai menara dari sistem. Akhirnya, jam menunjukkan pukul 12. Dalam sekejap, Hyunwoo yang tadinya duduk di sofa tiba-tiba dipindahkan ke sebuah ruangan misterius. Ruangan itu tampak kosong, tanpa barang atau furnitur apapun, kecuali sebuah meja dan kursi. Hyunwoo duduk di kursi, dan di depannya ada seorang wanita yang juga duduk di kursi. Wanita itu terlihat elegan dan penuh percaya diri. Dengan suara lembut, ia berkata, "Selamat datang. Senang bertemu dengan Anda, Guardian. Saya adalah asisten Anda. Nama saya Af." Hyunwoo yang mendengar wanita itu menyebut namanya sebagai Af langsung terkejut sembari mengulang nama tersebut. "Af?" Wanita itu mengangguk dan dengan senyum lembut menjawab, "Ya, Anda bisa memanggil saya Af karena kita akan terus bertemu selama Anda masih hidup." Hyunwoo yang mendengar itu hanya menjawab singkat, "Oke," dengan senyum excited. Dalam pikirannya,
Ia merasa ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Akhirnya, ada seseorang yang bisa menjelaskan semuanya kepadanya. Alasan kenapa ia harus terkurung di menara selama 12 tahun. Namun, keheningan tiba-tiba menyelimuti ruangan itu. Af diam saja, tidak mengatakan apapun. Begitu pula Hyunwoo. Hyunwoo yang bingung akhirnya bertanya, "Kau nggak akan menjelaskan apa-apa?" Dengan polos, Af balik bertanya, "Penjelasan apa yang Anda maksud?" Hyunwoo yang mulai kesal bangkit dari duduknya dan berkata, "Kau mengundangku ke sini, bukan? Jadi seharusnya ada sesuatu yang ingin kau jelaskan." Af tertunduk dan menjawab dengan suara pelan, "Maaf, tapi saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda." Hyunwoo makin bingung. Apa maksudnya tidak bisa menjawab? Af menjelaskan bahwa ia hanya dapat menjawab pertanyaan yang sesuai dengan otoritas atau status, authority, yang dimiliki Hyunwoo saat ini. Hyunwoo terkejut. Status authority? Harus ditingkatkan dulu supaya kau bisa menjawab. Af mengangguk, membenarkan. Hyunwoo teringat kejadian saat ia mencoba mengecek status Sion. Ketika itu, layar hanya menunjukkan pesan bahwa informasi tidak dapat dideteksi karena autoritinya rendah. Ia merasa sangat kesal. Jadi semuanya ini karena status authority. Af kembali mengangguk, mengiyakan. Dengan wajah serius, Hyunwoo akhirnya bertanya, "Siapa yang mengurungku di menara tutorial?" Namun, Af menjawab dengan nada datar, "Informasi itu tidak bisa saya berikan karena status authority Anda terlalu rendah." Hyunwoo semakin bingung dan mulai mempertanyakan semuanya. "Kalau aku meningkatkan autoritiku, apakah kau akan memberitahuku siapa yang mengurungku?" Namun, jawaban Af tetap sama, "Itu adalah informasi yang tidak bisa saya jawab." Hyunwoo mulai kehilangan kesabaran. Dengan urat di pipinya terlihat, ia bertanya lagi, "Lalu menara tutorial itu sebenarnya apa?" Af kembali menjawab dengan nada yang sama, "Informasi itu tidak bisa saya jawab karena status authority Anda rendah." Pertanyaan demi pertanyaan keluar dari mulut Hyunwoo. Mulai dari alasan menara dibuat hingga apa tujuan sistem ini, namun jawaban Af tidak pernah berubah. Karena frustasi, Hyunwoo memukul kepala Af dengan keras. Af yang terlihat ketakutan berkata dengan tegas bahwa ia hanya terikat oleh aturan otoritas. Namun, hal itu tidak membuat Hyunwoo puas. Dengan aura psikopat yang muncul dari tubuhnya, ia bertanya dengan nada penuh intimidasi, "Jangan bilang, kau memanggilku ke sini hanya untuk bercanda." Af yang gemetar menjawab dengan suara bergetar, "Tidak, saya memanggil Anda untuk memberikan informasi yang sesuai dengan autoriti Anda." Af mencoba memberanikan diri dan berkata, "Ada sesuatu yang bisa saya jelaskan." Hyunwoo yang skeptis menatapnya tajam, namun Af melanjutkan dengan semangat, "Guardian." Guardian artinya adalah seorang pembela. Mendengar penjelasan sederhana itu, aura psikopat Hyunwoo kembali muncul. "Itu saja," teriaknya. Af semakin ketakutan. Namun, Af melanjutkan penjelasannya dengan suara yang lebih tegas. "Anda saat ini hanyalah Guardian sementara. Jika Anda menjadi Guardian resmi, Anda akan mengetahui semua informasi yang Anda inginkan, bahkan hal yang tidak ingin Anda ketahui." Hyunwoo yang mendengar itu langsung bertanya dengan nada serius, "Bagaimana caranya supaya aku bisa menjadi Guardian resmi?" Af menjelaskan bahwa 5 hari lagi, sebuah krevase akan muncul di dekat tempat Hyunwoo tinggal. Di bagian terdalam krevase itu terdapat sebuah kunci yang bisa meningkatkan autoritinya. Jika Hyunwoo berhasil mendapatkan kunci tersebut, ia akan menjadi Guardian yang sebenarnya. Setelah memberikan informasi itu, Hyunwoo langsung dikembalikan ke apartemen Sion. Di layar informasinya, muncul sebuah quest yang menyatakan bahwa ia harus mendapatkan kunci di bagian terdalam krevase yang berlokasi di Bandara Internasional Gimpo. Hyunwoo yang membaca itu merasa ini adalah kesempatan untuk akhirnya mengetahui kebenaran tentang menara. Dengan tekad yang kuat, ia berjanji untuk menyelesaikan quest ini. Esoknya, Hyunwoo mengajak ketiga temannya makan bersama di sebuah restoran. Saat makan, Hyunwoo tiba-tiba bertanya kepada mereka, "Apa itu krevase?" Sion, dengan ekspresi bingung, balik bertanya, "Kenapa tiba-tiba tanya soal itu?" Namun, Hyunwoo malah menjawab dengan pertanyaan lagi, "Kenapa memangnya? Itu apa?" Sion mengatakan dengan serius bahwa krevase adalah apokalipse.
Di Guild Ares cabang Korea, suasana sedang panas. Pemimpin guild, dengan wajah marah, menghancurkan meja di hadapannya setelah mendengar kabar buruk. Hunter kuat yang mereka kirim telah mati di tangan Hyunwoo. Kepala staf manajemen hanya bisa menundukkan kepala, meminta maaf atas kegagalannya. Namun, pemimpin guild tidak menerima alasan apapun. Dengan suara dingin, ia memerintahkan manajer Yu untuk mengumpulkan orang-orang kuat. Habisi dia. Sebagai tambahan, ia juga akan menyediakan dana untuk membayar para hunter yang akan melakukan tugas itu. Manajer Yu mengangguk tanpa ragu, menerima perintah atasannya. Pemimpin guild kemudian menegaskan, pastikan dia dikubur dengan benar. Ia ingin menghilangkan Hyunwoo agar bisa fokus menghadapi Guild Domination, kelompok dari Cina yang semakin hari semakin mendominasi wilayah mereka. Bahkan sekarang, pasukan bertopeng dari Domination sedang menyapu habis para anggota Guild Ares, membuat pemimpin guild semakin frustrasi. Sementara itu, Hyunwoo duduk santai di restoran. Matanya terpaku pada sebuah cincin kecil di atas meja. Jadi, cincin sekecil ini harganya 20 miliar. Seokwon, yang memiliki cincin itu, mengangguk santai. Benar. Kalau kau masuk labirin, kau bisa menemukan yang seperti ini. Hyunwoo mengernyit. Apa bedanya Dungeon dan labirin? Seokwon segera menjelaskan, Dungeon hanya memberikan material seperti batu ajaib dan item yang bisa digunakan setelah membunuh monster. Tapi di labirin, kau bisa menemukan artefak langsung. Sion menambahkan, artefak dari labirin bisa langsung digunakan tanpa perlu diolah. Itu sebabnya harganya sangat mahal. Hyunwoo semakin tertarik. Ia mencoba melihat status cincin itu, namun tetap saja autoritinya terlalu rendah. Hal ini membuatnya kesal. Apa gunanya skill ini kalau begini? Pikirnya. Namun, satu hal pasti. Setelah semua ini selesai, ia harus masuk ke labirin juga. Tak lama kemudian, Hyunwoo tiba-tiba punya ide gila. Dengan wajah santai, ia meminta semua makanan di restoran itu. Sion dan Seoyeon yang duduk di sampingnya langsung kaget. Kau yakin bisa menghabiskannya? Tanya Seoyeon. Tentu saja, jawab Hyunwoo dengan percaya diri. Seokwon hanya tersenyum, membiarkan Hyunwoo memesan sesukanya. Namun tiba-tiba, Hyunwoo teringat sesuatu. Apa itu Crevasse? Pertanyaan itu membuat suasana berubah serius. Sion menatap Hyunwoo dengan ekspresi bingung. Kenapa tiba-tiba menanyakan itu? Namun, Hyunwoo tidak menjawab dan hanya bertanya kembali. Kenapa memangnya? Sion menghela napas sebelum menjelaskan. Crevasses adalah bencana. Jika itu muncul, tanah akan retak dan monster akan terus keluar tanpa henti. Seoyeon menambahkan, di Cina dan Jerman, mereka menyebutnya Hell Gate. Mendengar itu, Hyunwoo langsung kesal. Jadi ini bukan masalah besar. Katamu, kau benar-benar bercanda denganku waktu itu. Dengan ekspresi serius, ia bertanya kepada mereka bertiga. Kalau Crevasses muncul di Korea, menurut kalian apa yang akan terjadi? Ketiganya terdiam. Beberapa saat kemudian, Sion menjawab dengan raut khawatir. Kami mungkin bisa menghentikannya, tapi bahkan Crevasses level C yang paling lemah saja bisa meratakan seluruh area di sekitarnya. Seoyeon menambahkan, guild kecil pasti akan maju lebih dulu. Seokwon, yang dari tadi diam, berkata dengan nada dingin. Tapi Guild Ares pasti akan membuang-buang waktu. Mereka akan mengirimkan orang-orang tak berguna dulu. Lalu, saat semua sudah hampir selesai, mereka akan maju dan berpura-pura ikut berjuang. Hyunwoo mendengar semua itu dengan ekspresi datar, lalu menghela napas panjang. Sampah. Gumamnya, merujuk pada Guild Ares. Lalu, ia menatap mereka bertiga dengan tatapan serius. Makan yang banyak dan istirahat selama 4 hari. Seokwon mengangkat alis, bingung. Untuk apa? Hyunwoo hanya menjawab, nanti kalian akan tahu. 4 hari berlalu. Di Bandara Internasional Gimpo, seseorang yang sedang menunggu keberangkatan tiba-tiba merasa tanahnya bergetar. Gempa? Tanyanya ragu. Namun, orang di sampingnya menimpali, mana mungkin ada gempa di Seoul. Tapi kenyataannya, getaran itu semakin kuat. Dalam hitungan detik,
retakan besar mulai muncul di landasan pacu bandara. Retakan itu terus melebar dan melebar, hingga akhirnya suasana panik pecah. Orang-orang mulai berteriak dan berlari menjauhi pusat retakan. Dari dalam lubang yang menganga, suara gemuruh terdengar menggema. Sebuah bencana baru telah dimulai. Di tempat yang tidak dijelaskan oleh pengarang, seseorang berjalan menuju sebuah tempat yang menyerupai ruang pertemuan, ditandai dengan banyaknya kursi yang melingkar di sana. Di antara kursi-kursi itu, hanya ada satu orang yang sedang duduk. Orang yang baru datang itu lalu melaporkan bahwa tingkatan ke-9 telah bangkit. Orang yang duduk di kursi bertanya, apakah sudah bangkit sepenuhnya? Si pelapor menggeleng, lalu menjawab, belum. Namun, tidak lama lagi ia akan segera mendapatkan peran yang pasti. Mendengar itu, orang yang duduk di kursi menghela napas dan berkata, ini bukan waktu yang terburuk. Sambil menatap sebuah layar yang menampilkan sosok Hyunwoo. Ia melanjutkan, kalau begitu, mari kita lihat sejauh apa yang bisa dia lakukan. Sementara itu, di Bandara Internasional Gimpo, gempa yang terjadi menyebabkan kepanikan di antara banyak orang. Krevasses yang tiba-tiba muncul di sekitar bandara semakin memperburuk keadaan. Penduduk yang tinggal dalam radius 5 km dari lokasi kejadian segera diminta untuk mengevakuasi diri karena keadaan darurat. Bandara pun telah ditutup, dan pertempuran semakin parah. Asosiasi mengirimkan bantuan secara terus-menerus, tetapi monster-monster yang keluar dari Krevasses terus bermunculan tanpa henti, memperburuk situasi. Para hunter yang dikirim untuk mengatasi keadaan merasa ketakutan. Meskipun bala bantuan sudah banyak dikirimkan, jumlah monster yang terus bertambah membuat mereka gentar. Namun, di tengah situasi yang kacau, seorang hunter berteriak, jangan takut. Jika kalian takut, mereka akan semakin mengintimidasi kita. Hunter itu mengaktifkan skill restraint, melumpuhkan monster di depannya, lalu dengan cepat menebaskan pedangnya ke leher monster itu hingga terpenggal. Hunter lain yang melihat aksinya segera berterima kasih, tetapi ia menanggapi dengan cepat. Nanti saja terima kasihnya. Cepat bangkit. Namun, meskipun berusaha menyemangati yang lain, dalam hatinya ia tetap merasa panik. Monster terlalu banyak, dan situasinya semakin di luar kendali. Ia mulai bertanya-tanya, kapan sebenarnya bantuan akan datang? Saat situasi semakin kacau, tiba-tiba sesuatu yang besar muncul dari dalam Krevasses. Benda itu menyerupai tengkorak raksasa. Semua hunter yang melihatnya langsung merasa putus asa karena itu adalah monster level A. Monster itu perlahan mengangkat gada besarnya, bersiap melancarkan serangan yang mengerikan. Ketika gada itu diayunkan, seorang hunter dengan perisai mencoba menangkis serangannya. Namun, kekuatan serangan itu terlalu besar. Hunter itu terpental jauh ke belakang, menghantam mobil dengan keras. Monster raksasa itu pun berjalan mendekat ke arahnya, mengangkat gada besarnya lagi, siap untuk memberikan serangan terakhir. Namun, sesaat sebelum gada itu menghantam tubuh hunter yang sudah terkapar di mobil, Hyunwoo tiba-tiba muncul dan dengan satu tendangan menghantam kepala tengkorak raksasa itu hingga hancur seketika. Monster itu lenyap dalam sekejap. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam. Mereka hanya bisa menatap tak percaya bahwa orang itu adalah sang master, orang yang sering dibicarakan akhir-akhir ini.